Seorang rentenir memaksa untuk menikahiku. Dengan imbalan semua hutang ayahku sebesar 5 miliar akan dianggap lunas. Tapi ternyata dia menipuku. Aku balas perbuatannya dengan kesuksesanku sebagai juragan kontrakan. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu bunda-bunda semua dari daerah mana saja, agar kita makin akrab. Dan bagi bunda yang belum subscriber, jangan lupa untuk klik tombol subscriber agar tidak ketinggalan kisah menarik selanjutnya. Pagi itu, Mentari seharusnya membawa kehangatan, tapi di meja makan keluarga Wijaya, yang terasa hanyalah dinginnya keputusasaan. Aroma nasi goreng yang biasanya jadi pemicu senyum pagi, kini terasa hambar di lidahku. Aku, Kinara Wijaya, mencoba menelan suapan demi suapan, namun pandanganku terus tertuju pada ayah. Raut wajahnya yang biasanya ceria, kini keruh, dipenuhi guratan cemas yang dalam. Ibu di sampingnya, hanya mampu menggenggam tangan ayah erat, air mata tak henti menetes membasahi pipinya. Aku tahu apa yang sedang terjadi, meski tak ada satupun kata yang terucap. Sejak beberapa bulan terakhir, rumah ini diselimuti aura kelam. Telepon-telepon misterius yang berdering di tengah malam, bisikan-bisikan ayah yang gelisah dengan suara pelan, dan tumpukan surat-surat peringatan yang semakin tebal. Puncaknya terjadi tadi malam, ketika seorang pria bertubuh gempal dengan setelan jas mahal dan senyum licik mendatangi rumah kami. Namanya Pak Hardi, dan dia adalah rentenir kelas kakap yang terkenal kejam di kota ini. Pria itu tidak datang sendirian. Dua anak buahnya yang berbadan besar berdiri tegap di belakangnya, memancarkan aura mengintimidasi. Mereka membawa map tebal berisi berkas-berkas pinjaman ayah. Dan di sana, tertera angka yang membuat nafasku tercekat. 5 miliar rupiah. 5 miliar. Jumlah yang fantastis. Jauh di luar kemampuan keluarga sederhana kami. Ayah memang seorang pengusaha kecil. Toko kelontongnya cukup ramai. Tapi tak akan pernah bisa mencapai angka setinggi itu. Belakangan aku tahu, ayah terjerat pinjaman karena tergiur investasi bodong yang dijanjikan keuntungan berlipat. Besok pagi, saya akan datang lagi. Suara Pak Hardi masih terngiang jelas di telingaku, dingin dan penuh ancaman. Bawa solusi, atau saya akan mengambil alih semua aset yang Anda miliki, Tuan Wijaya. Termasuk putrimu. Kata terakhir itu diucapkannya dengan seringai menjijikan. Matanya melirik ke arahku yang berdiri di ambang pintu dapur. Rasa mual seketika menyeruak. Malam itu, tak ada yang bisa tidur. Aku mendengar ayah dan ibu berbisik-bisik hingga dini hari. Sesekali, kudengar isakan pilu ibu. Aku bersembunyi di balik pintu kamarku, memeluk lutut, dan bertanya-tanya, apa yang akan terjadi pada kami? Masa depanku yang selama ini kubayangkan cerah, tiba-tiba tertutup awan hitam pekat. Impianku untuk melanjutkan kuliah di jurusan arsitektur, cita-citaku untuk mendesain bangunan indah, semua terasa runtuh. Kini, di meja makan ini, keheningan terasa begitu berat. Ayah akhirnya meletakkan sendoknya. Ia menatapku, matanya memancarkan kesedihan yang mendalam, sekaligus sebersit harapan yang entah datang dari mana. Kinara. Suaranya serak. Aku mendongak, menatapnya lurus. Pak Hardi mengajukan penawaran. Lanjutnya, jeda sejenak, seolah kata-kata itu terlalu berat untuk diucapkan. Dia bersedia melunasi semua hutang kita, semua 5 miliar itu, dengan satu syarat. Jantungku berdegup kencang. Aku tahu apa syarat itu. Instingku menjerit. Ayah menunduk, tak sanggup menatapku. Dia ingin kamu menikah dengannya. Dunia seakan berhenti berputar. Udara di sekitarku menipis. 5 miliar. Angka itu berdengung di telingaku, beradu dengan suara Pak Hardi yang menjijikkan. Menikah dengan seorang rentenir berumur separuh baya, yang tatapannya membuatku bergidik.
Itu adalah harga yang harus kubayar untuk membebaskan ayah dan ibu dari jeratan neraka ini. Aku menatap ibu yang kini terisak semakin kencang. Menatap ayah yang bahunya merosot, seolah semua beban dunia berada di pundaknya. Aku adalah satu-satunya harapan mereka. Satu-satunya jalan keluar. Aku akan melakukannya. Yah, kataku, suaraku sendiri terdengar asing di telingaku, bergetar namun penuh ketegasan yang kupaksakan. Aku akan menikah dengannya. Ayah dan ibu mengangkat kepala, terkejut. Ada campuran rasa lega dan kepedihan yang luar biasa di mata mereka. Mereka tahu apa artinya keputusanku ini. Mereka tahu betapa besar pengorbanan yang akan kubuat. Tapi mereka juga tahu, ini adalah satu-satunya jalan. Seketika, pikiran tentang masa depan cerah, kuliah arsitektur, dan semua impian masa mudaku, lenyap ditelan bayangan gelap pernikahan yang tak diinginkan ini. Namun, di balik rasa putus asa itu, ada secercah api yang mulai menyala dalam diriku. Api kemarahan, api dendam, dan api tekad untuk tidak akan pernah membiarkan hidupku hancur begitu saja. Aku mungkin akan masuk ke dalam sangkar ini, tapi aku bersumpah, aku akan mencari jalan keluar, dan suatu hari nanti, aku akan membalas semua ini. Pagi itu, rumah kami diselimuti ketegangan yang pekat, menusuk hingga ke tulang. Udara terasa begitu berat, seolah dinding-dinding tua ini pun ikut menahan napas. Aku sudah mandi, mengenakan pakaian paling sederhana yang kupunya. Blus katun putih yang sedikit usang dan celana panjang hitam, seolah hendak pergi ke upacara pemakaman, bukan pernikahan. Setiap serat kain terasa menjepit, menyesakkan dadaku. Jantungku bergemuruh hebat di dalam dada. Iramanya tak beraturan, mencampur-adukan rasa takut, marah, dan putus asa. Setiap detik yang berlalu terasa seperti siksaan, membawa kami semakin dekat pada waktu kedatangan Pak Hardi yang sudah ditentukan. Ayah dan ibu duduk diam di ruang tamu, terpaku di sofa lama kami. Wajah mereka pucat pasi, tak berdarah, dan mata ibu sembab karena tangis semalaman. Tidak ada sarapan yang terhidang, tak ada obrolan pagi yang biasa menghangatkan suasana. Hanya keheningan yang memekakan telinga, diselingi desau napas berat dari ayah dan sesekali isakan tertahan dari ibu yang berusaha menahannya. Aku mencoba menenangkan diri, menghirup napas dalam-dalam, berharap menemukan kekuatan di sudut jiwaku yang paling dalam. Aku harus kuat. Demi mereka. Demi harapan tipis yang masih tersisa di tengah badai ini. Tepat pukul 9, sebuah mobil mewah berwarna hitam legam, berkilau di bawah sinar matahari pagi yang ironisnya begitu cerah, berhenti perlahan di depan rumah kami. Jendela yang gelap menyembunyikan penumpangnya, tapi aku tahu persis siapa yang ada di dalamnya. Detik itu juga, perutku terasa mual, seolah semua isi lambungku akan tumpah. Tanganku dingin, basah oleh keringat dingin. Aku merasakan lonjakan adrenalin yang membuat seluruh tubuhku menegang. Pintu mobil terbuka, dan muncullah Pak Hardi. Dia mengenakan setelan jas abu-abu gelap yang terlihat mahal dan disesuaikan, menonjolkan perutnya yang buncit. Rambutnya disisir rapi ke belakang, berkilau karena minyak rambut. Sebuah arloji emas melingkar di pergelangan tangannya yang gemuk, berkilau mencolok. Dan senyumnya, senyum itu adalah yang paling mengerikan. Sebuah seringai yang memamerkan deretan gigi yang terlalu putih, penuh kemenangan dan keserakahan, selalu sukses membuatku bergidik hingga ke sumsum tulang. Di belakangnya, berdiri dua anak buahnya yang berbadan tegap dan berwajah datar, sama seperti kemarin. Mereka mengenakan kemeja hitam polos dan celana bahan, terlihat seperti bayangan-bayangan yang siap melaksanakan setiap perintah Pak Hardi tanpa ragu, tanpa pertanyaan. "Selamat pagi, Tuan Wijaya," sapa Pak Hardi dengan suara beratnya yang mendominasi, memecah keheningan yang mencekam. Ada nada kemenangan yang tidak bisa ia sembunyikan dalam suaranya. Matanya yang kecil dan tajam menyapu ruang tamu kami yang sempit, seolah sedang menilai setiap sudut, setiap perabotan.
Tatapannya kemudian berhenti padaku, menilaiku dari ujung rambut hingga ujung kaki, lambat dan teliti, seolah aku adalah barang dagangan yang sedang ia periksa sebelum transaksi. Aku membalas tatapannya dengan sorot mata sedingin mungkin, mencoba menyembunyikan ketakutan yang menggerogoti setiap sel dalam tubuhku. Ayah bangkit dari sofa dengan susah payah, mencoba tersenyum meskipun jelas terlihat dipaksakan, membentuk garis tipis yang penuh kepedihan. "Selamat pagi, Pak Hardi. Silakan masuk." Mereka duduk di sofa ruang tamu yang sudah usang. Pak Hardi mengambil posisi di tengah, seolah sengaja ingin menunjukkan dominasinya. Dua anak buahnya berdiri tegap di sampingnya, satu di kiri dan satu di kanan, menjaga jarak beberapa langkah, namun siap bertindak jika ada gerakan mencurigakan sekecil apapun. Aku duduk di sofa tunggal, agak terpisah dari ayah dan ibu, merasa seperti target yang sedang dikunci, seekor domba yang akan disembelih. "Jadi, bagaimana, Tuan Wijaya? Sudah ada keputusan?" tanya Pak Hardi, langsung ke inti masalah, tanpa basa-basi, tanpa sedikit pun empati. Ayah menoleh padaku, ekspresinya dipenuhi rasa bersalah yang mendalam, seolah ia adalah penyebab utama dari semua ini. Aku mengangguk pelan, memberikan izin padanya untuk melanjutkan. "Pak Hardi," ayah memulai, suaranya tercekat di tenggorokan. "Putri saya, Kinara, bersedia menerima tawaran Anda." Kata-kata itu keluar dengan sangat berat, seolah setiap huruf adalah beban yang tak tertahankan. Senyum kemenangan Pak Hardi melebar, menampilkan lagi deretan giginya yang mencolok. "Pilihan yang sangat bijak, Nona Kinara," katanya padaku. Suaranya terdengar seperti bisikan ular yang melilit mangsanya. "Anda tidak akan menyesal. Anda akan hidup dalam kemewahan, dan keluarga Anda akan bebas dari beban hutang yang membelit ini." Janji-janji manis itu terasa begitu pahit di lidahku. Aku tahu kemewahan yang ia tawarkan akan datang dengan harga yang sangat, sangat mahal. Kebebasanku, mimpiku, dan mungkin juga jiwaku. "Baiklah kalau begitu." Pak Hardi mengeluarkan sebuah map baru dari tas kulit hitamnya yang mahal. Isinya bukan berkas hutang yang menumpuk, melainkan sebuah surat perjanjian pernikahan yang tebal. Ini adalah perjanjian pranikah. Di dalamnya sudah tertulis dengan jelas bahwa setelah pernikahan ini dilangsungkan, semua hutang Tuan Wijaya senilai 5 miliar rupiah akan dianggap lunas. Tidak ada lagi tuntutan, tidak ada lagi cicilan, tidak ada lagi bunga sepeser pun. Semua bersih. Ia mendorong berkas itu ke arah ayah, meluncur di atas meja kopi yang sudah usang. Ayah mengambilnya dengan tangan gemetar. Jemarinya memutih menekan kertas. Aku melirik, mencoba membaca isinya dari tempat dudukku. Jantungku berpacu, memukul-mukul rusukku seperti genderang perang. Ini adalah momen krusial, penentu nasibku. "Baca baik-baik, Tuan Wijaya. Pastikan tidak ada yang terlewat," kata Pak Hardi, nadanya penuh percaya diri, seolah ia tahu betul tidak ada celah bagiku untuk lari. "Anda bisa panggil pengacara Anda jika mau, tapi saya jamin semua klausul sudah legal dan mengikat." Ayah membaca setiap poin dengan saksama, matanya bergerak cepat mengikuti baris demi baris, sesekali mengernyitkan dahi. Aku melihatnya menunjuk beberapa bagian, bertanya sesuatu kepada Pak Hardi dengan suara pelan yang nyaris tak terdengar. Pak Hardi menjawab dengan singkat, kadang tersenyum simpul, seolah semua sudah jelas dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Isi perjanjian itu, sejauh yang kubaca, memang tampak mengikat. Hutang lunas setelah ijab kabul, tetapi tidak ada jaminan kehidupan setelahnya, tidak ada klausul tentang perceraian, hanya pengikatku sebagai istrinya. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, ayah menghela napas panjang, sebuah napas yang keluar bersamaan dengan semua bebannya. Ia mengambil pena yang disodorkan Pak Hardi, lalu menatapku sekali lagi, tatapannya memohon pengertian, meminta maaf tanpa kata. Aku mengangguk, meyakinkannya bahwa aku sudah siap. Ayah membubuhkan tanda tangannya yang sedikit bergetar.
Lalu, pena itu diberikan kepadaku. Tanganku sedikit bergetar saat meraih pena. Ujungnya terasa dingin di antara jemariku. Aku menatap nama ayah yang sudah tertulis di sana, di bawah klausul pelunasan hutang yang menjadi imbalan kebebasan keluargaku. Ini adalah ikatan yang mengerikan. Sebuah perjanjian yang mengikatku bukan dengan cinta, melainkan dengan beban 5 miliar. Selembar kertas ini, di atas meja batu yang kusam, akan mengubah seluruh jalan hidupku. Aku menarik napas panjang, mengumpulkanku semua keberanian yang tersisa. Dengan tekad yang entah dari mana datangnya, aku menuliskan namaku, Kinara Wijaya. Di bawahnya, aku membubuhkan tanda tanganku, merasakan seolah sedang menandatangani akta kematian kebebasanku. Namun, di saat yang sama, ada bisikan samar di dalam hati. Ini bukan akhir. Ini adalah awal dari pertempuran yang baru. Aku mungkin terikat oleh kertas ini, tapi jiwaku tidak akan pernah mereka miliki. Pak Hardi tersenyum puas. Kali ini senyumannya lebih lebar, mengembang di wajahnya yang berminyak. Bagus. Besok lusa, kita akan melangsungkan pernikahan secara sederhana di rumah saya. Hanya keluarga inti. Setelah itu, berkas pelunasan hutang akan saya serahkan langsung kepada Tuan Wijaya. Aku menatapnya dengan pandangan kosong, mencoba menjaga ekspresiku tetap datar. Semua sudah diputuskan. Tak ada jalan kembali. Aku adalah tumbal, pengorbanan, untuk menyelamatkan keluargaku. Namun, aku bersumpah dalam hati, pengorbanan ini tidak akan sia-sia. Aku akan menemukan celah, mencari cara, untuk membebaskan diriku dari jeratan ini, dan membalas semua penderitaan yang telah ia torehkan pada keluargaku dan diriku. Setiap detik penderitaanku akan kubalas dengan kehancurannya. 2 hari menjelang pernikahan, rumah kami yang kecil dan sederhana terasa seperti berada di ruang tunggu eksekusi. Setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik, terasa begitu panjang dan berat, membebani setiap helaan napas. Lantai kayu yang biasanya berderit renyah karena langkah-langkah riang kini senyap. Hanya sesekali terdengar langkah kaki yang diseret, berat oleh keputusasaan. Ayah dan ibu berusaha keras menyembunyikan kesedihan mereka di depanku. Mereka bicara dengan nada yang dipaksakan ceria, mencoba tersenyum, namun gurat cemas di wajah mereka semakin dalam, dan mata mereka sembab karena air mata yang tak henti mengalir di malam hari. Mereka mencoba bersikap seolah semua akan baik-baik saja, menyiapkan beberapa barangku seadanya, selembar 2 lembar pakaian, beberapa buku kesayanganku, dan sebuah foto keluarga yang telah usang. Gerak-gerik mereka kaku, menunjukkan betapa hancurnya hati mereka melihat putri semata wayangnya harus menanggung beban seberat ini, sebuah pengorbanan yang tak pernah mereka bayangkan. Ibu bahkan sempat memegang gaun pengantinku, gaun putih sederhana yang ia siapkan untuk hari bahagiaku nanti, tapi kini hanya terlihat seperti kain kafan kebebasanku. Aku sendiri mencoba tetap tegar, seperti benteng yang harus berdiri kokoh di tengah badai. Aku tahu, jika aku goyah, jika aku menunjukkan kerapuhan, mereka akan semakin terpukul. Aku menghabiskan sebagian besar waktuku di kamar, berbaring di tempat tidurku yang sempit, menatap langit-langit yang kusam. Pikiranku melayang tanpa arah, memutar ulang semua impian yang kini terasa begitu jauh, samar, dan tak tergapai. Kuliah arsitektur di Universitas Impian, tawariang bersama teman-teman saat merayakan kelulusan, perjalanan melintasi kota-kota besar untuk melihat arsitektur megah, dan merancang masa depan yang cerah dengan tanganku sendiri. Semuanya kini hanya tinggal angan yang menyakitkan. Dunia yang dulu begitu luas dan penuh kemungkinan, kini terasa menyempit menjadi sangkar semu berlapis emas di bawah kekuasaan Pak Hardi. Pada malam terakhirku di rumah, malam yang terasa dingin dan panjang, ibu datang ke kamarku. Ia duduk di pinggir ranjang, membelai rambutku dengan lembut, sentuhan yang penuh kasih sayang dan duka. Keheningan menyelimuti kami, hanya ada detak jam dinding yang berirama lambat. Air mata mulai menggenang di matanya, membasahi pelupuk,
dan tak lama kemudian pecah menjadi isakan pelan yang ia coba tahan. "Kinara, ibu minta maaf, nak," bisiknya di antara isakannya. Suaranya parau dan putus asa. "Maafkan kami yang tak mampu menjagamu dari semua ini. Maafkan ibu yang tidak bisa melindungi putri ibu." Aku membalikkan badan, memeluk ibu erat, merasakan hangat tubuhnya yang bergetar. "Jangan berkata begitu, Bu. Ini bukan salah ibu, bukan salah ayah. Aku melakukannya dengan ikhlas, demi kita semua. Ibu dan ayah tidak salah." Meskipun di dalam hatiku, ada perih yang tak terhingga, sebuah luka yang menganga. Apakah ini benar-benar ikhlas? Atau hanya kepasrahan karena tak ada pilihan lain? Sebuah jalan buntu yang mengharuskanku mengorbankan diri? "Kamu harus kuat, nak," kata ibu, melepas pelukanku dan menatapku lekat-lekat, matanya yang merah dan bengkak menyiratkan harapan yang tersisa, sebuah api kecil di tengah badai. "Ibu yakin, kamu punya jalanmu sendiri. Tuhan tidak akan tidur. Dia Maha Adil, nak." Kata-kata ibu, meskipun sederhana, terasa seperti tetesan embun di tanah yang gersang, sedikit melegakan. Ada kekuatan tersembunyi di dalamnya, sebuah pengingat bahwa ini bukanlah akhir segalanya, bahwa masih ada harapan di ujung terowongan yang gelap ini. Keesokan harinya, hari H tiba, hari yang akan mengubah segalanya. Rumah kami sepi, hening, hanya ada ayah, ibu, dan aku. Tidak ada keramaian pesta pernikahan yang seharusnya, tidak ada riuhnya tawa dan senyum bahagia para tamu, hanya keheningan yang menyesakkan, diiringi denting jam yang terus berdetak, menghitung mundur kebebasanku. Pukul 10 pagi, mobil hitam mewah Pak Hardi kembali menjemputku, mengkilap di bawah sinar matahari yang terik. Kali ini, ia tidak masuk ke dalam rumah. Ia hanya menunggu di luar, bersandar di mobilnya, seperti seorang pembeli yang tidak sabar menunggu barang pesanannya diangkut. Ayah memelukku erat, pelukan yang terasa seperti perpisahan abadi, memeluk seolah ini adalah kali terakhir ia bisa memeluk putrinya yang bebas. "Jaga dirimu baik-baik, nak. Ayah dan ibu akan selalu mendoakanmu. Jangan lupakan kami." Suaranya bergetar menahan tangis, bahunya terguncang hebat. Ibu memelukku lebih erat lagi, seolah tak ingin melepaskan. Air matanya membasahi pipiku. "Kamu anak yang kuat, Kinara. Ingat itu. Apapun yang terjadi, kamu selalu punya kami." Bisikannya penuh kepedihan, namun juga harapan. Aku membalas pelukan mereka, mencoba tersenyum, meskipun rasanya seluruh otot wajahku kaku, seperti topeng yang dipaksakan. "Aku akan baik-baik saja. Jangan khawatirkan aku. Aku akan sering menengok." Sebuah kebohongan manis, atau setidaknya, sebuah janji yang kuharap bisa kutepati, untuk menenangkan hati mereka yang hancur. Melangkah keluar dari rumah itu terasa seperti berjalan menuju jurang yang dalam, menuju takdir yang tak kuinginkan. Setiap langkah menjauh dari ayah dan ibu adalah satu langkah lebih dekat menuju ketidakpastian yang menakutkan. Di luar, Pak Hardi sudah berdiri tegak, menungguku dengan senyumnya yang menjijikkan, tatapan matanya mengunci padaku, seolah aku adalah miliknya. Ia tak peduli dengan perpisahan haru ini. Dengan air mata yang tumpah, yang ada di benaknya hanyalah penyelesaian transaksinya, kepemilikan barunya. Ketika aku masuk ke dalam mobil, hawa dingin seketika menyergapku, menusuk kulit, meskipun cuaca di luar panas terik. Interior mobil yang mewah itu terasa seperti penjara berlapis emas, dengan jok kulit yang empuk namun menyesakan. Pak Hardi duduk di sampingku, sesekali melirikku dengan tatapan posesif yang membuatku merinding. Anak buahnya duduk di kursi depan, mengemudikan mobil menuju kediaman Pak Hardi, yang kabarnya adalah sebuah mensyahan megah di pinggir kota. Perjalanan singkat itu terasa begitu lama. Setiap meter terasa seperti 1 kilometer. Pikiranku kacau balau, namun satu hal yang jelas, ini adalah titik balik dalam hidupku. Aku akan memulai hidup baru,
hidup yang tidak kuinginkan, hidup yang dipaksakan. Tapi aku berjanji pada diriku sendiri, ini tidak akan menjadi kekalahan abadi. Aku akan mencari celah, aku akan belajar dari apapun yang bisa kupelajari, dan aku akan bangkit dari abu ini. Dalam hati, aku membisikkan sumpah yang membakar. Pak Hardi, kau mungkin berpikir kau telah menang. Kau mungkin mengira telah memiliki diriku. Tapi kau tidak tahu siapa yang kau ikat. Ini adalah awal dari perhitunganku. Aku tidak akan menjadi korbanmu selamanya. Rumah Pak Hardi adalah kebalikan total dari kediaman kami yang sederhana. Sebuah kontras yang menusuk hati. Sebuah mansion megah dengan arsitektur klasik Eropa, berdiri kokoh dan angkuh di atas lahan luas yang dipenuhi taman terawat bak lukisan. Gerbang tinggi yang ditempa dari besi kokoh, diukir dengan detail rumit berupa motif bunga dan daun, terbuka perlahan dan tanpa suara saat mobil kami mendekat. Jalan setapak berkerikil berwarna abu-abu terang membentang mulus menuju pintu utama yang menjulang tinggi, terbuat dari kayu jati berukir, diapit pilar-pilar besar bergaya Corintian. Kilauan lampu kristal terlihat samar dari balik jendela-jendela besar di lantai 2, memantulkan cahaya redup yang terkesan dingin. Ini adalah kemewahan yang dulu hanya bisa kubayangkan dalam mimpi, kini menjadi sangkar baruku yang terasa menyesakan. Upacara pernikahan berlangsung sangat sederhana, nyaris tanpa saksi. Tidak ada karangan bunga, tidak ada dekorasi, apalagi tamu undangan. Hanya ada Pak Hardi, aku, seorang penghulu yang tampak terburu-buru, dan 2 anak buahnya yang bertindak sebagai saksi. Ayah dan ibu tidak diizinkan datang. Pak Hardi beralasan ia ingin menjaga privasi, sebuah dalih murahan. Namun aku tahu, ia tidak ingin ada drama, tidak ingin ada tangisan, atau saksi atas penderitaanku di hari yang seharusnya suci ini. Setiap kata ijab kabul yang diucapkan penghulu terasa seperti belenggu yang mengikat, merampas kebebasanku sehelai demi sehelai. Aku mengucapkannya dengan suara nyaris tak terdengar, merasakan kehampaan yang luar biasa merayapi jiwaku. Tidak ada senyum yang tulus, tidak ada kebahagiaan yang terpancar dari wajah siapapun, hanya formalitas yang memuakkan dan terasa sangat dingin. Setelah ijab kabul, yang terasa seperti upacara penguburan hidup-hidup, Pak Hardi menyerahkan selembar amplop tebal berwarna coklat kepada salah satu anak buahnya, si Jono, yang berbadan paling besar. Ini untuk Tuan Wijaya, katanya singkat, tanpa menatapku sama sekali, seolah aku tak ada di sana. Pastikan berkas pelunasan hutang sampai kepadanya hari ini juga, beserta dengan uang tunai untuk sedikit pelipur lara. Helaan napas lega samar dan tak sengaja terdengar dari bibirku. Setidaknya, beban ayah sudah terangkat. Pengorbananku tidak sia-sia. Sebagian dari tujuanku sudah tercapai. Namun, kegembiraan itu hanya sesaat, seperti percikan api yang langsung padam di tengah badai. Hari-hari pertamaku sebagai istri Pak Hardi adalah neraka yang sesungguhnya, sebuah penjara yang lebih mengerikan dari yang kubayangkan. Aku langsung menyadari bahwa janji-janji manisnya tentang kehidupan dalam kemewahan hanyalah omong kosong belaka. Pak Hardi adalah sosok yang sangat perhitungan dalam setiap aspek, posesif hingga ke inti, dan kejam tanpa ampun. Rumah ini memang besar, dengan banyak kamar dan ruangan megah, tapi aku hanya diperbolehkan bergerak di area tertentu. Sebuah asisten rumah tangga parubaya yang tak banyak bicara, Empok Lena, ditugaskan untuk mengawasiku secara tidak langsung, melaporkan setiap gerak-gerikku. Aku tidak diizinkan keluar tanpa seizinnya, bahkan untuk sekadar berjalan-jalan di halaman belakang yang luas dan indah itu. Telepon genggamku, satu-satunya penghubungku dengan dunia luar, dengan ayah dan ibu, diambil paksa dariku. Agar kamu fokus mengurus rumah tangga, katanya dengan alasan yang klise dan menjijikan. Aku merasa seperti burung dalam sangkar emas, dengan sayap patah, tak berdaya. Bukan hanya itu, Pak Hardi juga segera menunjukkan motif aslinya yang lain, motif yang jauh lebih gelap dan keji. Keesokan harinya setelah pernikahan, ia duduk di hadapanku di ruang kerjanya yang suram,
dipenuhi tumpukan berkas hutang yang menggunung dan kalkulator besar di setiap sudut meja. Aroma kertas tua dan tinta memenuhi ruangan, membuatku mual. "Kinara," katanya, nadanya datar namun dingin menusuk. Matanya yang licik menatapku tajam. "Kamu sekarang adalah istriku. Artinya, kamu juga punya tanggung jawab atas semua ini." Ia menunjuk tumpukan berkas hutang di mejanya dengan jari telunjuknya yang gemuk. "Hutang ayahmu memang sudah lunas. Itu adalah kewajibanku sebagai suamimu yang bertanggung jawab. Tapi aku masih punya banyak bisnis yang harus diurus. Aku butuh bantuanmu." Jantungku mencelos, jatuh ke dasar perut. Aku sudah menduga akan ada sesuatu seperti ini. Tapi mendengar langsung dari mulutnya terasa seperti hantaman keras. "Bantuan apa, Pak Hardi?" tanyaku, mencoba menjaga suaraku agar tidak bergetar, agar tidak menunjukkan kerapuhan di hadapannya. "Kamu punya otak yang lumayan pintar, kan?" ejeknya, seringai sinis kembali muncul di wajahnya. "Aku butuh kamu membantuku menghitung bunga, mencatat pemasukan dan pengeluaran dari semua pinjaman ini. Kamu juga harus mengurus beberapa penagihan, menghubungi klien-klien yang telat membayar, bahkan mungkin sesekali ikut ke lapangan." Mataku membelalak tak percaya. "Maksud Anda, saya harus ikut menjadi rentenir?" Kata itu keluar dengan jijik dari bibirku. Ia tertawa sinis, suara tawanya memantul di dinding ruangan. "Bukan rentenir, Kinara. Ini adalah bisnis. Kamu adalah istriku, jadi kamu adalah partnerku. Kita akan jadi tim yang hebat." Ia berdiri, melangkah mendekatiku, dan menatapku tajam. Sorot matanya mengandung ancaman yang jelas. "Jangan coba-coba menolak. Ingat, ayahmu masih punya banyak keluarga. Dan aku punya banyak cara untuk membuat mereka tidak nyaman. Mungkin pamanmu, bibimu, atau sepupu-sepupumu, atau bahkan toko ayahmu bisa saja terbakar secara tidak sengaja." Ancaman itu membuat darahku mendidih, mengalirkan amarah dan benci yang membara. Aku mengepalkan tangan di bawah meja, kukuku menusuk telapak tangan. Tapi aku tahu aku tidak punya pilihan. Aku terperangkap. Setiap pagi, aku harus duduk di ruang kerjanya yang suram, menghadap tumpukan berkas yang menjijikkan itu. Aku melihat nama-nama, alamat-alamat, dan jumlah pinjaman yang mencekik. Aku melihat bagaimana bunga berbunga, melipat gandakan beban para peminjam hingga mereka tak berdaya. Aku mendengar Pak Hardi berteriak di telepon, mengancam, dan mengeluarkan kata-kata kasar yang merendahkan kepada mereka yang terlambat membayar. Perutku mual setiap kali ia membahas taktik-taktik liciknya untuk memeras orang lain. "Lihat ini, Kinara." Ia pernah menunjukkan selembar data dengan bangga, jarinya menunjuk angka-angka di kolom bunga. "Si A ini, pinjam 100 juta, sekarang sudah jadi 300 juta. Sebentar lagi rumahnya bisa kusita. Lalu kujadikan salah satu kontrakanku. Untung besar, kan?" Aku hanya bisa menatap kosong ke arah data itu, seolah mataku tak mampu mencerna kekejian di depanku. Hatiku sakit melihat penderitaan orang lain yang diakibatkan oleh bisnis kejam ini. Aku merasa kotor, seolah tangan dan pikiranku ikut tercemar oleh setiap angka yang kuhitung. Aku hanyalah boneka yang bergerak sesuai keinginannya, dipaksa menjadi bagian dari mesin penghisap yang tak kenal ampun ini. Sangkar emas ini ternyata adalah penjara yang jauh lebih mengerikan dari yang kubayangkan. Kebebasan fisikku direnggut, dan kini ia bahkan mencoba merenggut jiwaku, memaksa tanganku kotor dengan dosa-dosa bisnisnya. Namun, di tengah semua penderitaan itu, ada sesuatu yang berbeda mulai tumbuh. Setiap kali aku membaca berkas-berkas itu, setiap kali aku menghitung angka-angka yang memusingkan, setiap kali aku mendengar Pak Hardi bicara tentang strategi bisnisnya, otakku yang dulu ingin merancang bangunan mulai bekerja dengan cara yang berbeda. Aku melihat pola. Aku melihat kelemahan dalam sistemnya. Aku melihat bagaimana bisnis ini berjalan,
dari hulu ke hilir, bagaimana ia mengakuisisi aset, bagaimana ia mengelola investasinya. Dan yang paling penting, aku mulai melihat bagaimana seseorang bisa membangun kekayaan, meskipun dengan cara yang kotor. Aku adalah tawanan, tapi aku tidak akan pernah berhenti belajar. Dan suatu hari nanti, semua pelajaran pahit ini, setiap air mata yang jatuh, setiap rasa sakit yang kurasakan, akan menjadi senjata tersembunyiku untuk bangkit dan membalas semua perbuatannya. Minggu-minggu pertama berlalu begitu lambat, terasa seperti bertahun-tahun yang tak berujung. Setiap hari terasa sama, sebuah siklus monoton yang membelenggu. Rutinitasku adalah bangun pagi, sarapan dalam keheningan yang canggung bersama Pak Hardi, jika ia ada di rumah, di mana hanya dentingan sendok dan garpu yang terdengar. Setelah itu, aku harus langsung menuju ruang kerjanya yang dipenuhi aura intimidasi. Di sana, aku tenggelam dalam tumpukan berkas yang menjulang, menghitung bunga pinjaman yang terus membengkak, merekapitulasi pembayaran yang seringkali terlambat, dan sesekali harus membuat panggilan telepon penagihan yang membuat perutku mual dan kepala pening. Suaraku seringkali bergetar saat berbicara dengan para peminjam yang putus asa, yang bahkan terdengar lebih menyedihkan dan tertekan daripadaku. Aku sering mendengar kisah-kisah pilu tentang usaha kecil yang bangkrut karena inflasi atau pandemi, penyakit yang tak tersembuhkan dan menghabiskan seluruh tabungan, atau kebutuhan mendesak yang membuat mereka terpaksa meminjam uang dari rentenir kejam seperti Pak Hardi, hanya untuk terjerat lebih dalam. Pak Hardi sendiri seringkali tidak ada di rumah. Ia sibuk mengurus bisnisnya di luar, bertemu klien-klien besar atau kecil yang ia hisap darahnya, atau meninjau aset-asetnya yang baru disita. Ketika ia di rumah, kehadirannya selalu mencekik, memenuhi setiap ruangan dengan aura dominasi yang menakutkan. Ia posesif, mengontrol setiap gerak-gerikku, dan menuntut perhatian yang seolah-olah aku adalah miliknya seutuhnya. Ada kalanya ia mencoba berlaku manis, membelikanku perhiasan berlian mahal atau pakaian desainer mewah, seolah benda-benda berkilauan itu bisa menutupi kekejiannya, bisa membeli kebahagiaanku. Namun, kemewahan itu terasa seperti rantai emas yang semakin mengikatku, bukan hadiah. Aku memakainya dengan perasaan jijik, seolah itu adalah seragam budak yang harus kukenakan. Pikiranku adalah penjara terbesarku. Dinding-dindingnya adalah kerinduan yang membakar untuk ayah dan ibu, hingga rasanya ulu hatiku nyeri. Aku tidak diizinkan berkomunikasi dengan mereka. Setiap kali aku mencoba bertanya tentang kabar mereka, Pak Hardi akan mengalihkan pembicaraan, atau lebih sering, ia akan mengancam akan membahayakan mereka. Mereka baik-baik saja, katanya singkat dengan nada datar. Jangan banyak tanya. Kamu sudah punya kehidupan baru sekarang. Fokus saja padaku dan bisnis ini. Kehidupan baru yang penuh kesengsaraan dan keterkungkungan. Di malam hari, setelah seharian berkutat dengan angka-angka menjijikkan dan jeritan hati nurani yang tercekik, aku sering menyelinap ke perpustakaan pribadi Pak Hardi. Ruangan itu besar, dipenuhi rak-rak kayu jati gelap yang menjulang tinggi, penuh dengan buku-buku tebal. Awalnya, aku hanya mencari pelarian, membaca novel-novel fiksi fantasi atau romansa yang tebal untuk melarikan diri sejenak dari kenyataan pahit ini. Namun, seiring waktu, rasa ingin tahuku mulai menguasai. Otakku yang dulu dididik untuk berpikir logis dan kreatif di bidang arsitektur, kini mulai haus akan pengetahuan baru. Aku mulai membaca buku-buku non-fiksi, buku tentang ekonomi makro dan mikro, manajemen keuangan perusahaan, hukum properti, strategi investasi real estate, bahkan buku-buku tentang negosiasi dan psikologi bisnis. Kebanyakan adalah buku yang dulunya dibaca Pak Hardi atau buku-buku yang berhubungan erat dengan modus bisnis kotornya. Aku membaca tentang bagaimana pasar properti bekerja, bagaimana nilai tanah bisa meningkat seiring perkembangan wilayah, bagaimana properti bisa menghasilkan uang pasif melalui sewa, dan bagaimana aset bisa digandakan. Aku juga belajar tentang risiko dan jebakan dalam dunia bisnis, bagaimana pinjaman bisa menjadi pedang bermata dua. Awalnya,
Semua itu hanya sebagai pelarian dari rutinitasku yang membosankan. Sebuah cara untuk mengisi waktu dan menjaga otakku tetap bekerja, tetap tajam. Tapi lambat laun, sebuah pola mulai terbentuk dalam pikiranku. Aku mulai menyadari bahwa apa yang dilakukan Pak Hardi, meskipun kejam, sebenarnya memiliki dasar dalam prinsip-prinsip bisnis. Hanya saja dia menerapkannya dengan cara yang sangat jahat, dengan mengorbankan penderitaan orang lain. Aku melihat bagaimana dia membeli properti yang disita dengan harga sangat murah, seringkali jauh di bawah harga pasar, lalu merenovasinya sedikit dan menyewakannya dengan harga tinggi. Bagaimana dia mengakuisisi aset-aset berharga dari orang-orang yang terlilit hutang, dari orang-orang yang putus asa. Sebuah ide, sekecil percikan api, mulai terbentuk di benakku. Jika dia bisa melakukan ini dengan cara kotor, dengan menindas orang, mengapa aku tidak bisa melakukannya dengan cara yang benar, dengan lebih etis, dan tentu saja, lebih baik, sehingga aku bisa menjadi juragan kontrakan sejati, bukan dari hasil sitaan? Suatu malam, saat Pak Hardi pergi keluar kota untuk beberapa hari untuk urusan bisnis, yang biasanya berarti penagihan besar, aku memberanikan diri untuk mengamati berkas-berkas hutang yang lebih detail, yang ia tinggalkan begitu saja di mejanya karena merasa aku sudah di bawah kendalinya. Aku mencari celah, melihat peluang, bukan untuk melarikan diri secara fisik, tapi untuk merancang pelarian finansial. Aku menemukan beberapa dokumen properti yang disita oleh Pak Hardi namun belum diurus untuk disewakan atau dijual kembali. Properti-properti ini terbengkalai. Sebagian besar adalah rumah kecil atau kios di daerah strategis yang nilainya berpotensi naik karena pembangunan infrastruktur di sekitarnya. Aku bahkan menemukan beberapa daftar nama debitur yang rumahnya akan segera disita, lengkap dengan alamat dan taksiran harga. Aku mulai membuat catatan rahasia di sebuah buku harian kecil yang kusimpan di bawah kasur, tersembunyi di balik tumpukan pakaian. Catatan itu bukan tentang keluh kesah atau ratapan, melainkan tentang data. Data properti, harga akuisisi Pak Hardi, potensi sewa yang bisa didapatkan, lokasi strategisnya yang bisa berkembang, dan perkiraan biaya renovasi minimal yang diperlukan. Aku mulai menghitung, membandingkan, dan merancang skema bisnis sederhana di kepalaku. Aku bahkan mulai menghitung berapa modal awal yang kubutuhkan jika aku bisa memulai bisnis ini dari nol. Ide untuk menjadi juragan kontrakan, seperti yang pernah ia banggakan, meskipun dari hasil sitaan, perlahan-lahan mengakar, menjadi sebuah tekad yang membara. Benih pemberontakan itu telah ditanam, jauh di dalam lubuk hatiku yang paling gelap. Bukan pemberontakan fisik yang gegabah, melainkan pemberontakan pikiran, sebuah strategi diam-diam. Aku tidak akan lagi menjadi korban yang pasrah dan tak berdaya. Aku akan menggunakan pengetahuan yang kuperoleh di penjara ini, di bawah hidung Pak Hardi sendiri, untuk merencanakan pelarian finansialku sendiri. Aku mungkin terperangkap dalam sangkar emas ini, tapi aku akan belajar bagaimana membangun sangkar emas versiku sendiri, yang akan membawaku keluar dari sini, bebas, dan dengan kekuatan yang tak pernah ia duga. Ini bukan lagi tentang bertahan hidup, ini tentang merencanakan kejatuhannya. Keterpaksaan menjadi asisten pribadi Pak Hardi, meskipun terasa pahit seperti empedu, justru secara ironis membuka sebuah jendela baru, sebuah celah di dinding penjara berlapis emas ini. Setiap hari, dari pagi hingga sore, aku duduk di meja kerjanya yang besar, menghadap layar komputer dengan monitor ganda yang menjadi gerbang utama bisnis rentenirnya. Aku tidak hanya sekadar menghitung bunga atau mencatat transaksi pembayaran yang masuk dan keluar, tetapi juga secara saksama mengamati setiap detail. Aku mempelajari pola komunikasi Pak Hardi dengan para kliennya, baik yang kooperatif, yang memohon keringanan, maupun yang sulit dan harus diancam. Aku melihat bagaimana ia mencatat detail properti yang baru disita, bagaimana ia memasang iklan untuk menyewakan atau bahkan menjualnya kembali di berbagai platform online. Secara bertahap, dengan setiap klik mouse dan setiap angka yang kuinput, aku mulai membangun peta
mental yang sangat rinci tentang aset-aset Pak Hardi. Peta ini bukan hanya mencakup properti yang sudah disita dan menjadi miliknya, tapi juga yang masih dalam proses penagihan, yang berpotensi menjadi miliknya di kemudian hari jika debitur tak mampu membayar. Aku memperhatikan alamat lengkap, jenis properti, apakah itu rumah tinggal, ruko, tanah kosong, atau unit apartemen, dan taksiran nilai jual atau sewa di pasar. Tanganku mungkin sibuk menekan tombol-tombol kalkulator yang berisik, tapi pikiranku jauh lebih sibuk menyusun strategi, menghubungkan titik-titik, dan mencari celah. Suatu sore yang terasa sangat panjang, Pak Hardi harus menghadiri pertemuan mendadak dengan seorang pejabat di luar kota. Ia bergegas pergi, meninggalkan komputernya menyala, hanya terkunci layar dengan screensaver yang bergerak. Sebuah kesempatan emas yang tak boleh kusia-siakan. Jantungku berdesir kencang, memukul-mukul rusukku seperti genderang yang ditabuh cepat. Aku mencoba meraba-raba kombinasi password yang mungkin. Tanggal lahirnya, nama panggilan salah satu anak buahnya, atau mungkin nomor plat mobil kesayangannya yang sering ia banggakan. Setelah beberapa kali percobaan yang menegangkan, jari-jariku menekan kombinasi angka yang tepat. Sebuah desis pelan dari komputer, dan layar terbuka. Darahku berdesir, memompa adrenalin ke seluruh tubuh. Ini adalah wilayah terlarang, jantung dari kerajaan kotor Pak Hardi. Aku tahu risiko yang kuhadapi jika ketahuan. Mungkin bukan hanya sekadar hukuman, tapi ancaman nyata terhadap ayah dan ibu. Tapi dorongan untuk mencari tahu lebih jauh, untuk mendapatkan informasi krusial yang bisa membebaskanku, jauh lebih besar daripada rasa takutku. Aku segera menjelajahi folder-folder di komputernya dengan tangan bergetar namun cepat. Folder, aset sitaan, properti disewa, data klien potensial, laporan keuangan bulanan, semua adalah tambang emas informasi bagiku. Aku membuka satu persatu, menyerap setiap detail. Aku menemukan daftar lengkap properti yang sudah disita dan yang sedang dalam proses sita. Ada rumah-rumah kecil di perkampungan padat penduduk dengan akses jalan yang cukup baik, kios-kios di pasar tradisional yang lokasinya strategis, bahkan beberapa unit apartemen sederhana yang terlihat kumuh dan tak terawat di pinggiran kota. Aku juga menemukan daftar para penyewa saat ini, lengkap dengan harga sewa yang dibayarkan, tanggal pembayaran, dan riwayat tunggakan. Yang paling menarik, aku menemukan daftar aset-aset yang masih terbengkalai, belum disewakan, bahkan belum diiklankan ke publik. Properti-properti ini seringkali adalah hasil sitaan terbaru yang belum sempat ia urus, atau properti yang dianggapnya kurang menguntungkan untuk langsung disewakan karena membutuhkan renovasi kecil. Aku melihat potensi besar di sana. Dengan gerakan cepat namun hati-hati, aku mencatat semua yang kubisa ke dalam buku harian kecilku, yang selalu kubawa dan sembunyikan dengan hati-hati di bawah kasur di kamarku. Aku membuat daftar properti berdasarkan lokasi spesifiknya, potensi renovasi minimal yang bisa dilakukan untuk membuatnya layak huni, dan estimasi harga sewa yang realistis jika aku yang mengelolanya. Aku bahkan mulai menghitung potensi keuntungan kotor dan bersih yang bisa didapatkan dari setiap properti per bulan, membandingkan dengan biaya akuisisi rata-rata Pak Hardi. Selain data properti, aku juga menemukan beberapa dokumen keuangan pribadi Pak Hardi yang sangat detail. Aku terkejut melihat betapa besar arus kas yang ia miliki setiap bulan, dari bisnis rentenir dan propertinya yang menjamur. Namun, aku juga melihat betapa borosnya ia, menghabiskan uang untuk gaya hidup mewah yang berlebihan, mobil-mobil sport, jam tangan mahal, perjudian di kasino gelap, dan wanita-wanita simpanan yang daftar namanya pun kutemukan. Ada banyak pengeluaran yang tidak produktif, celah-celah di mana uangnya menguap begitu saja tanpa hasil. Ini adalah informasi penting. Aku jadi tahu bahwa meskipun ia kaya, ia juga memiliki kelemahan finansial, yakni ketidakmampuannya mengelola keuangan pribadinya dengan bijak dan efisien. Ketika Pak Hardi kembali dari pertemuannya, aku sudah menutup semua jendela program, mengembalikan mouse dan keyboard ke posisi semula, membersihkan meja,
seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Jantungku masih berdebar kencang, tapi aku berhasil menyembunyikan kegugupanku di balik ekspresi datar dan tenang. Ia masuk, melirikku sekilas, dan tidak mencurigai apapun. Malam harinya, di dalam kamarku yang remang-remang, di bawah selimut yang tebal, aku membuka buku harian rahasiaku. Informasi yang kudapatkan hari ini sangat berharga, seperti peta harta karun yang tak ternilai. Aku bukan hanya melihat daftar aset mati, tapi juga merasakan potensi yang terkandung di dalamnya, potensi untuk mengubah nasibku. Aku bisa melihat bagaimana properti-properti terbengkalai itu bisa diperbaiki dengan modal minim, bahkan mungkin dengan meminjam uang secara legal dari bank kecil di masa depan, lalu disewakan. Aku bisa melihat bagaimana aku bisa membangun bisnis kontrakan kecil, unit demi unit, mengumpulkan modal secara bertahap, dan membangun kerajaan properti yang legal dan bersih. Ini adalah percikan harapan yang nyata, sebuah cahaya di ujung terowongan yang gelap. Aku tidak tahu kapan dan bagaimana aku bisa memulai, tapi setidaknya, aku punya peta. Peta menuju kebebasanku. Peta menuju balas dendam yang manis, bukan dengan kekerasan, tapi dengan keberhasilan. Aku akan menggunakan ilmu dan data yang kudapat di penjara ini, di bawah hidung Pak Hardi sendiri, untuk melawan balik. Pak Hardi mungkin mengira aku hanyalah boneka bodoh yang pasrah dan tak berdaya, tapi dia salah besar. Aku adalah siswa yang rajin, dan guru terbaikku adalah kezalimannya sendiri, mengajarkanku cara meraih kekuatan dari kelemahannya. Waktu terus berjalan tanpa belas kasihan, dan aku semakin tenggelam dalam peran gandaku yang kontras, istri yang patuh dan pendiam di siang hari, serta perencana strategi ulung di malam hari. Setiap kali Pak Hardi pergi, entah untuk urusan bisnis penagihan di luar kota atau sekadar bersenang-senang di kasino gelap atau bersama wanita simpanannya, aku memanfaatkan waktu itu sebaik mungkin, tanpa menyia-nyiakannya sedetik pun. Ruang kerjanya, yang penuh dengan aura intimidasi, adalah medan pertempuranku yang sunyi. Komputernya adalah senjata rahasiaku yang paling ampuh, dan tumpukan berkas hutang yang menjijikan itu adalah ladang informasiku yang tak terbatas. Aku mulai memetakan properti-properti terbengkalai miliknya dengan lebih detail. Aku tidak hanya mencatat alamat dan jenisnya, tapi juga mencari tahu tentang peraturan zonasi di setiap lokasi, apakah itu area perumahan, komersial, atau campuran. Aku juga menyelidiki potensi pembangunan di masa depan, seperti rencana pembangunan jalan tol baru, pusat perbelanjaan, atau fasilitas umum lainnya yang bisa meningkatkan nilai properti secara drastis. Aksesibilitas ke fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, dan transportasi publik juga menjadi pertimbanganku. Aku bahkan mencari tahu harga rata-rata bahan bangunan di pasaran lokal dan biaya tukang untuk renovasi minimal yang efisien. Semua informasi ini kulakukan dengan sangat hati-hati, memastikan tidak ada jejak digital yang tertinggal. Aku selalu membersihkan browser history, menghapus cache, dan memastikan semua file ditutup rapi serta komputer dalam kondisi terkunci sebelum Pak Hardi pulang atau Empok Lena masuk untuk membersihkan. Terkadang, secara tak terduga, Pak Hardi memintaku menemaninya meninjau properti yang baru disita atau yang akan disewakan. Awalnya, aku merasa jijik yang luar biasa. Pergi ke lokasi-lokasi kumuh, melihat sisa-sisa kehidupan orang lain yang hancur karena ulah suamiku, adalah pemandangan yang menyakitkan, membuat perutku mual. Bau apak, dinding retak, dan jejak-jejak kesedihan di setiap sudut bangunan terasa menusuk jiwaku. Namun, aku memaksakan diri untuk melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Ini adalah kesempatan emas bagiku untuk belajar langsung dari ahlinya, betapapun kejamnya. Aku mengamati kondisi bangunan secara fisik, tata letaknya, dan lingkungannya secara detail. Aku bahkan sempat memberanikan diri bertanya pada Pak Hardi tentang alasan ia memilih lokasi tertentu, atau mengapa properti itu bernilai baginya meskipun terlihat bobrok. Ia, dengan bangga dan tanpa ragu, akan menjelaskan tentang potensi pasar gelap yang menguntungkan,
nilai sitaan yang jauh di bawah harga pasaran, atau strategi memancing penyewa yang putus asa. Aku mendengarkan setiap katanya, mencerna, dan mencatat dalam hati setiap detail yang ia ungkapkan. Yang paling penting, di setiap interaksi dan pengamatan, aku mulai mengamati kelemahan sistem Pak Hardi yang fatal. Dia adalah pengusaha yang kejam dan licik, tak kenal ampun, tapi juga ceroboh dalam beberapa aspek manajemen asetnya. Ia terlalu mengandalkan kekuatan dan ancaman untuk mendapatkan apa yang ia mau, bukan pada manajemen properti yang efisien dan optimal. Banyak properti miliknya yang disita dibiarkan kosong terlalu lama, tidak menghasilkan uang sama sekali, hanya menjadi beban biaya pemeliharaan. Ada pula yang disewakan dengan harga di bawah standar pasar hanya karena ia ingin cepat mendapatkan uang, atau karena ia tidak tahu nilai properti yang sebenarnya di lokasi tersebut. Ia terlalu fokus pada akumulasi aset sebanyak-banyaknya, tapi kurang dalam aspek optimalisasi aset dan efisiensi operasional. Celah ini adalah titik masuk bagiku, sebuah celah yang bisa kuperbesar menjadi jalan keluar. Aku juga menyadari bahwa Pak Hardi memiliki kebiasaan buruk dalam hal keuangan pribadi yang sangat mencolok. Dia tidak membuat anggaran yang jelas, dan pengeluaran pribadinya seringkali impulsif, boros, dan tidak terkontrol. Ia suka berjudi dengan jumlah besar, membeli barang-barang mewah yang tidak perlu, dan membiayai gaya hidup hedonis. Ini berarti, meskipun ia kaya raya di atas kertas, ia mungkin tidak memiliki likuiditas tunai sebanyak yang ia bayangkan jika terjadi masalah mendadak atau krisis finansial. Informasi ini sangat berharga, memberiku gambaran yang lebih utuh tentang kekuatan dan kelemahannya, sebuah peta jalan untuk menyerangnya di masa depan. Suatu sore, Empok Lena, asisten rumah tangga yang selama ini selalu diam, tak banyak bicara, dan cenderung menghindariku, secara tidak sengaja menjatuhkan sebuah majalah properti yang tebal di meja dapur saat membersihkan. Majalah itu terbuka di halaman tengah. Aku mengambilnya, dan mataku langsung terpaku pada sebuah artikel tentang modal Ventura untuk usaha kecil dan program kredit UMKM dari bank pemerintah. Ini adalah informasi yang sangat baru bagiku, sebuah ide yang sama sekali berbeda dari dunia rentenir yang selama ini kudalami. Aku mulai bertanya-tanya, apakah mungkin aku bisa mendapatkan modal secara legal dan etis jika aku berhasil keluar dari sini? Apakah ada jalan lain selain jalur gelap yang ditempuh Pak Hardi? Malam itu, setelah Pak Hardi tertidur pulas akibat pengaruh alkohol dan obat tidur, aku kembali menyelinap ke perpustakaan. Aku mencari buku-buku tentang permodalan usaha, jenis-jenis kredit bank, proses pengajuan pinjaman, dan manajemen startup yang sukses. Aku mulai memahami bahwa ada cara lain untuk memulai bisnis, cara yang bersih dan legal, meskipun membutuhkan proses yang panjang, perjuangan keras, dan strategi yang matang. Aku bahkan mulai membaca biografi pengusaha properti sukses yang memulai dari nol, mencoba memahami pola pikir mereka. Aku mulai menyusun rencana yang lebih konkret di buku harianku, jauh lebih detail dari sebelumnya. Sebuah visi masa depan yang jelas dan membakar mulai terbentuk. Membeli properti kecil yang terjangkau dengan modal awal yang minimal, merenovasinya sendiri jika memungkinkan untuk menekan biaya, lalu menyewakannya. Kemudian, dari keuntungan itu, aku akan membeli properti lain, terus berkembang secara eksponensial, dan membangun kerajaan kontrakan yang legal dan bereputasi baik. Ini adalah jalan yang panjang, berliku, dan penuh tantangan. Namun kini aku melihatnya, nyata di depan mata. Aku mulai merasakan percikan harapan yang membakar, sebuah keyakinan yang mengakar kuat bahwa aku bisa mengubah nasibku sendiri, bukan sebagai istri rentenir yang terbelenggu, melainkan sebagai juragan kontrakan yang berdiri di atas kaki sendiri, bebas, dan dengan martabat. Aku masih terkurung dalam sangkar emas Pak Hardi. Tanganku masih terikat oleh pernikahanku yang menjijikkan. Namun, pikiranku telah bebas. Pikiranku telah memulai perlawanan, menyusun strategi demi strategi. Aku adalah musuh dalam selimut,
sebuah bom waktu yang terus berdetak di bawah hidung Pak Hardi. Dia mungkin mengira aku hanyalah boneka bodoh yang pasrah pada nasib, tapi dia salah besar. Aku adalah siswa yang rajin, dan guru terbaikku adalah kezalimannya sendiri, mengajarkanku cara meraih kekuatan dari kelemahannya. Berbulan-bulan berlalu dalam ketegangan yang konstan. Setiap hari terasa seperti rentetan cobaan yang tak ada habisnya. Aku semakin mahir dalam peran gandaku yang melelahkan. Di siang hari, aku adalah Kinara yang tenang, patuh, dan cekatan, mencatat angka-angka dengan teliti untuk Pak Hardi, seolah tak ada beban lain di pikiranku. Namun, di balik topeng kepatuhan itu, pikiranku terus bekerja tanpa henti, menyusun strategi dan mengumpulkan informasi layaknya seorang detektif. Aku telah menghafal hampir semua detail properti Pak Hardi, dari yang terkecil hingga yang terbesar, pola pinjaman kliennya yang seringkali berakhir dengan tragis, bahkan kebiasaan keuangannya yang boros dan celah-celahnya. Aku tahu bahwa ini adalah satu-satunya jalan keluar bagiku, sebuah jalan yang harus kubuka sendiri. Komunikasi dengan ayah dan ibu tetap terputus. Sebuah fakta yang menggores hatiku setiap hari dengan rasa nyeri yang tak terhingga. Pak Hardi selalu mengawasi gerak-gerikku dengan mata elangnya, dan aku tidak berani mengambil risiko sedikit pun yang bisa membahayakan mereka. Rasa rindu yang memuncak itu justru memicu motivasi yang lebih besar. Aku harus bebas, bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi agar aku bisa kembali kepada mereka, memeluk mereka erat, dan mungkin suatu hari nanti, membantu mereka sepenuhnya bebas dari bayangan Pak Hardi yang gelap. Titik terang mulai muncul dari tempat yang paling tidak kuduga, dari sudut yang paling tak diperhatikan. Empok Lena. Selama ini, Empok Lena adalah sosok yang pendiam, selalu menjaga jarak, dan hanya berbicara seperlunya terkait pekerjaan. Ia adalah asisten rumah tangga parubaya, dengan rambut digelung rapi dan raut wajah yang seringkali tampak lelah, bertugas membersihkan rumah megah ini dan menyiapkan makanan. Namun aku tahu, di balik tugas-tugas domestiknya, ia juga diperintahkan secara tidak langsung oleh Pak Hardi untuk mengawasiku. Aku sering merasa tatapannya mengamatiku dari kejauhan, penuh rasa ingin tahu namun juga takut, seperti bayangan yang tak bisa sepenuhnya dimengerti. Suatu siang, Pak Hardi pergi untuk urusan bisnis yang ia sebut penting, dan diperkirakan akan memakan waktu seharian penuh. Rumah terasa lebih lengang, seolah beban udara sedikit terangkat. Aku sedang berada di dapur, mencoba mencari resep baru dari salah satu buku masak di sana, sekadar untuk mengisi waktu dan mengalihkan pikiran, ketika Empok Lena masuk untuk membersihkan meja dan mencuci piring. Suasana hening. Hanya ada suara piring yang beradu pelan dan gemericik air keran. Nona Kinara. Suara Empok Lena terdengar sangat pelan, nyaris berbisik, memecah keheningan yang lama. Aku menoleh, terkejut. Ini adalah kali pertama ia memulai percakapan yang tidak berkaitan langsung dengan pekerjaan rumah tangga. Ya, Empok? Tanyaku, sedikit waspada. Ia ragu sejenak, mengeringkan tangannya dengan lap bersih. Lalu, ia menatapku dengan mata yang redup, penuh dengan empati dan sedikit ketakutan. Saya tahu bagaimana perasaan Nona. Saya melihat semuanya. Nona, bagaimana Nona diperlakukan, dan bagaimana Nona terlihat menderita di balik wajah tegar itu. Jantungku berdebar kencang, memukul-mukul rusuk. Apakah ia tahu tentang rencanaku yang rumit? Atau ia hanya berempati karena melihat penderitaanku secara kasat mata? Aku memutuskan untuk berhati-hati, tapi juga mengambil sedikit risiko. Maksud Empok? Tanyaku pelan, menjaga agar suaraku tetap netral. Pak Hardi, dia bukan orang baik, bisiknya lagi, matanya melirik ke arah pintu dapur, seolah takut ada yang mendengar dari balik tembok tebal. Dia suka menyiksa orang, secara fisik maupun batin. Termasuk istrinya yang dulu, yang sering menangis di kamar. Dan juga, saya punya adik, namanya Rani. Dia juga jadi korban Pak Hardi. Pinjam uang sedikit untuk berobat anak, bunganya mencekik,
sampai rumah satu-satunya mereka disita. Sekarang mereka tinggal di kontrakan sempit. Ada kesedihan yang mendalam dan kemarahan yang kentara dalam suaranya. Sebuah luka lama yang kini terkuak. Aku menatapnya. Inilah dia, celah di dinding yang selama ini kucari. Empok Lena bukan hanya pengawas, tapi juga korban, atau setidaknya memiliki keterkaitan emosional yang kuat dengan korban Pak Hardi. Rasa iba dan sebuah ide cemerlang muncul di benakku secara bersamaan. Dia adalah sekutu potensial. Empok Lena, kataku, mencoba menyampaikan ketulusan dalam setiap kata. Saya mengerti. Saya juga ingin keluar dari sini. Saya ingin bebas dari jeratan ini, dan saya ingin membantu orang-orang seperti adik Empok. Saya sedang merencanakan sesuatu, tapi saya butuh bantuan. Butuh sedikit jembatan ke dunia luar. Aku menjelaskan secara singkat, tanpa memberitahu detail rencana besar tentang juragan kontrakan, hanya mengatakan bahwa aku sedang mengumpulkan informasi dan mencari jalan untuk memulai bisnis sendiri secara legal. Jika saya berhasil keluar dan memulai bisnis saya tidak akan melupakan kebaikan Empok. Saya juga bisa membantu adik Empok untuk mendapatkan kembali haknya, atau setidaknya memulai hidup baru. Empok Lena terdiam, menimbang-nimbang kata-kataku. Wajahnya menunjukkan keraguan yang besar, juga ketakutan akan risiko yang mungkin ia hadapi. Tapi kemudian, tatapan matanya berubah menjadi tekad yang membara, memancarkan solidaritas. Mungkin melihatku yang masih muda dan terperangkap sama sepertinya, memicu empati dan keberanian yang kuat dalam dirinya. Saya punya ponsel lama, Nona, katanya, suaranya kini lebih yakin dan mantap. Itu ponsel Nokia, sudah sangat tua, tidak bisa untuk internet yang canggih sekarang, tapi bisa untuk telepon dan SMS. Saya simpan di bawah lemari di kamar saya, tersembunyi di balik tumpukan kain. Saya bisa berikan pada Nona, tapi Nona harus sangat hati-hati. Jangan sampai ketahuan oleh Pak Hardi atau anak buahnya. Jika ketahuan, kita berdua bisa dalam masalah besar. Jantungku melompat kegirangan. Rasanya seperti ingin keluar dari dadaku. Ponsel, meskipun tua, itu adalah jembatan pertamaku menuju dunia luar, sebuah lifeline yang tak ternilai. Terima kasih, Empok. Terima kasih banyak. Ini sangat berarti bagiku. Saya akan berikan nanti malam, saat semua sudah tidur pulas, bisiknya, matanya menyiratkan keseriusan. Empok juga bisa membantu Nona menyampaikan pesan ke keluarga Nona, jika ada waktu dan momen yang aman. Empok bisa beralasan pergi ke pasar yang jauh. Air mata haru menggenang di mataku. Aku tidak menyangka akan mendapatkan sekutu di dalam neraka ini. Empok Lena, yang selama ini hanya kuanggap sebagai bagian dari pengawasan Pak Hardi, ternyata adalah kunci yang bisa membuka pintu menuju kebebasanku. Sebuah harapan baru merekah. Malam itu, di bawah kerudung kegelapan dan keheningan yang pekat, Empok Lena menyelipkan sebuah ponsel Nokia lama yang sederhana ke tanganku. Baterainya terisi penuh, layarnya monokrom dengan cahaya hijau redup. Aku menggenggamnya erat, merasakan kekuatan baru mengalir dalam diriku. Dengan ponsel ini, aku tidak lagi sepenuhnya terputus dari dunia. Aku punya kesempatan untuk mencari informasi lebih jauh, untuk berkoordinasi secara rahasia, dan untuk mempersiapkan langkah besarku dengan lebih matang. Benih pemberontakan yang kutanam dalam pikiranku kini mulai mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan. Aku bukan lagi sendirian. Pertarungan ini baru saja dimulai. Malam itu, dengan jantung berdebar kencang yang rasanya ingin melompat keluar dari dadaku, aku mengamati ponsel Nokia tua di tanganku. Cahaya redup dari layarnya yang kecil dan monokrom terasa seperti jendela kecil menuju kebebasan, sebuah harapan yang telah lama terkubur. Aku segera memikirkan langkah pertama yang paling krusial. Bagaimana cara menghubungi ayah dan ibu tanpa ketahuan? Nomor mereka pasti sudah dihapus dari daftar kontak ponsel lamaku.
Dan Pak Hardi pasti punya cara untuk melacak panggilan keluar atau SMS yang mencurigakan. Aku juga tidak bisa sembarangan mencari di buku telepon atau direktori umum. Karena Pak Hardi pasti punya mata-mata atau informan di mana-mana yang siap melaporkan setiap gerak-gerikku. Aku memutuskan untuk menyimpan nomor Empok Lena sebagai kontak darurat, dengan nama samaran yang takkan menimbulkan kecurigaan, seperti tukang kebun atau supplier. Lalu, aku mulai mencari cara untuk mendapatkan informasi yang lebih luas, lebih detail dari sekadar berita koran atau majalah. Ponsel ini memang tidak bisa mengakses internet dengan fitur browser modern, tapi bisa untuk SMS dan telepon. Pikiran langsungku tertuju pada salah satu temanku, Maya. Dia seorang kutu buku sejati, selalu mengikuti perkembangan berita, sangat cerdas, dan yang paling penting, bisa dipercaya 100%. Dia tahu betul bagaimana aku dulu, impian-impianku, dan betapa menderitanya aku setelah menikah dengan Pak Hardi. Masalahnya, aku tidak bisa menghubunginya langsung dengan nomorku yang baru ini. Aku khawatir jika nomor ponsel Empok Lena terdeteksi oleh Pak Hardi melalui operator seluler jika kami terlalu sering berkomunikasi. Aku harus menemukan cara yang lebih aman, sebuah metode komunikasi yang terenkripsi oleh kenangan kami. Terlintas di benakku sebuah ide, kode rahasia. Dulu, saat kami masih di bangku sekolah menengah, aku dan Maya punya beberapa kode komunikasi rahasia untuk membahas hal-hal pribadi atau rahasia tanpa diketahui teman-teman lain. Salah satunya adalah mengirimkan deretan angka yang merupakan tanggal penting yang hanya kami berdua tahu. Dan jika deretan angka itu membentuk sebuah nomor telepon, maka itu adalah panggilan mendesak yang harus segera direspons. Aku segera mengetik SMS ke nomor Empok Lena, menggunakan bahasa yang sederhana namun syarat makna. Empok, apakah Empok punya koneksi yang bisa kupercaya untuk mengirimkan pesan keluar ke teman dekat saya? Sangat penting dan rahasia. Jangan sampai ada yang tahu. Balasan dari Empok Lena datang beberapa menit kemudian, mengalirkan sedikit kelegaan ke dalam hatiku. Empok coba cari cara. Nona, Empok punya keponakan laki-laki, namanya Budi. Dia biasa kirim barang antar kota, bisa Empok titipi pesan. Dia jujur dan Empok percaya sama dia. Keesokan harinya, saat Pak Hardi sedang keluar rumah untuk mengurus bisnis di luar kota, yang memakan waktu seharian penuh, Empok Lena dengan hati-hati memberikan sebuah nomor telepon padaku yang tertulis di secarik kertas kecil. Ini nomor keponakan Empok, namanya Budi. Dia bisa dipercaya. Bilang saja dari Makcik atau Bibi Lena, agar dia tahu ini dari saya. Aku menunggu hingga larut malam, memastikan Pak Hardi sudah pulas tertidur dengan dengkuran beratnya yang memekakkan telinga. Di bawah selimut tebal, dengan senter kecil yang kubungkus kain agar cahayanya tidak terlalu terang, aku mengetik pesan ke Budi. Ini Kinara. Dari Makcik. Tolong sampaikan pesan ini ke Maya, temanku. Nomor Maya. Nomor telepon Maya yang dulu kuhafal di luar kepala. Pesannya, rumah di Jalan Melati No. 15. Apakah ada kabar terbaru tentang harga tanah di sana? Aku sengaja menggunakan kode yang samar, karena Jalan Melati No. 15 adalah alamat rumah impianku dulu yang sering kubicarakan dengan Maya. Rumah impian yang akan kudapatkan saat kami kuliah arsitektur. Ini adalah pesan darurat untuk meminta Maya meneleponku kembali. Sebuah isyarat yang hanya dia yang akan pahami. Tak lama kemudian, ada balasan dari nomor Budi. Siap, Mbak. Akan saya sampaikan secepatnya. Sebuah pesan singkat yang membawa harapan besar. 2 hari kemudian, saat aku berpura-pura membantu Empok Lena di dapur, ponsel Nokiaku yang tersembunyi di saku celemek bergetar dengan panggilan masuk dari nomor tak dikenal. Jantungku berpacu kencang, nyaris melompat. Itu pasti Maya. Aku segera mengangkatnya, menjaga suaraku serendah mungkin, nyaris seperti bisikan. Halo. Kinara. Ini aku, Maya. Ya Tuhan,
kamu baik-baik saja? Kenapa kamu baru menghubungiku? Aku khawatir sekali. Kenapa nomor ini? Suara Maya penuh kekhawatiran dan kelegaan yang luar biasa, sedikit tercekat. Maya, dengarkan baik-baik, aku tidak bisa bicara lama. Bisikku cepat, melirik ke arah Empok Lena yang mengangguk mengerti. Aku dalam masalah. Masalah besar. Aku butuh bantuanmu. Bantuan apa? Katakan saja, aku akan lakukan apapun untukmu. Nada suaranya menunjukkan keseriusan yang tulus. Aku butuh informasi. Aku butuh kamu mencari berita-berita ekonomi terbaru, perkembangan properti di pasar, tren harga tanah, dan segala hal tentang hukum di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan pinjaman rentenir dan penyitaan aset. Aku juga butuh kamu mencari tahu tentang program kredit UMKM dari bank, cara mendapatkan modal usaha secara legal, dan juga tips-tips manajemen bisnis untuk pemula. Semua yang kamu bisa dapatkan dari internet, koran, majalah, atau manapun yang aman. Maya terdiam sejenak, mencerna permintaanku yang tidak biasa. Tentu saja, Kinara. Tapi, ada apa sebenarnya? Apakah kamu menikah dengan orang itu? Suaranya pelan, seolah takut mengatakannya. Tidak ada waktu untuk menjelaskan sekarang, Maya. Ini sangat sensitif dan berbahaya. Tolong, cari informasinya dan kirimkan ringkasannya kepadaku melalui SMS ke nomor ini. Gunakan kode kita seperti dulu. Setiap 5 angka adalah 1 kata. Dan kirimkan secara berkala. Jangan terlalu sering, agar tidak menimbulkan kecurigaan. Aku sengaja membatasi frekuensi komunikasi karena khawatir ponsel Empok Lena bisa dilacak oleh Pak Hardi. Baik, Kinara. Aku mengerti. Aku akan mulai mencarinya sekarang juga. Jaga dirimu baik-baik di sana, kata Maya. Suaranya terdengar lebih serius dan bertekad. Setelah panggilan itu terputus, aku merasa sedikit lega, sebuah beban terangkat dari pundakku. Aku tidak lagi sendirian dalam pertarungan ini. Aku memiliki sekutu di dunia luar, sebuah mata dan telinga yang bisa diandalkan. Dengan Maya dan Empok Lena, aku punya 2 jembatan penting yang menghubungkanku dengan dunia nyata. Maya akan memberiku informasi vital yang kuperlukan untuk menyusun strategiku secara akurat. Sementara Empok Lena adalah penghubung fisikku yang berani. Aku tahu ini akan menjadi proses yang lambat, berbahaya, dan penuh risiko. Tapi setidaknya, aku telah melangkah. Aku telah menembus dinding penjara yang tak terlihat itu, selangkah demi selangkah, menggunakan kecerdikan dan bantuan tak terduga. Benih pemberontakan yang kutanam dalam pikiranku kini bukan hanya mimpi, tapi sudah mulai mendapatkan pasokan nutrisi dari luar, siap untuk tumbuh dan meledak. Minggu-minggu berikutnya menjadi periode yang sangat intensif, sebuah balapan melawan waktu di bawah tekanan yang konstan. Ponsel Nokia tua itu, yang diselundupkan oleh Empok Lena, kini menjadi harta karun tak ternilai. Setiap SMS yang masuk dari Maya adalah oksigen bagi pikiranku yang terkurung. Sebuah napas segar di tengah pengapnya sangkar emas Pak Hardi. Setiap beberapa hari, atau ketika Pak Hardi sedang lengah, entah sibuk dengan teleponnya atau tenggelam dalam tumpukan uang, sebuah pesan masuk. Pesan-pesan itu tidak pernah panjang, selalu singkat, menggunakan kode angka yang kami sepakati. Aku harus menerjemahkannya dengan hati-hati, angka demi angka, kata demi kata, memastikan tidak ada kesalahan interpretasi yang bisa berakibat fatal. Isi pesan-pesan itu bervariasi, namun semuanya sangat relevan dengan tujuan baruku. Ada informasi tentang peraturan pemerintah terbaru mengenai UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah, dan kemudahan akses pinjaman modal bagi usaha mikro yang baru berkembang. Maya bahkan menyertakan tautan situs web atau nama lembaga keuangan yang sering menawarkan program-program ini, meski aku hanya bisa mencatatnya. Ada data akurat tentang perkembangan harga properti di berbagai wilayah, terutama di pinggiran kota yang sedang berkembang pesat akibat pembangunan infrastruktur baru di Indonesia.
Maya juga mengirimkan ringkasan artikel tentang strategi renovasi hemat biaya, bagaimana menggunakan bahan daur ulang, tips mencari tukang yang jujur, dan cara menghemat pengeluaran tanpa mengurangi kualitas, serta tips mencari penyewa yang berkualitas dan bertanggung jawab. Ia juga tak lupa memberikan informasi penting tentang celah hukum yang sering dimanfaatkan oleh rentenir dan cara-cara legal untuk melaporkan praktik kotor mereka. Meskipun untuk saat ini, informasi itu hanya kusimpan sebagai bekal di masa depan. Aku mencatat semua informasi itu dengan rapi di buku harian rahasiaku, mengintegrasikannya dengan data yang sudah kuperoleh dari komputer Pak Hardi. Gambaran masa depanku yang dulunya kabur dan penuh ketidakpastian, kini mulai terlihat jelas dan konkret. Aku mulai melihat bagaimana aku bisa membangun kerajaan kecilku sendiri, sebuah kontrakan impian yang berdiri di atas pondasi yang legal, etis, dan bersih, jauh berbeda dari bisnis kotor Pak Hardi. Aku mulai menyusun daftar prioritas yang sangat detail. 1. Properti terbengkalai dengan potensi cepat. Fokus utama adalah mencari properti-properti kecil di daftar sitaan Pak Hardi yang kondisinya tidak terlalu parah, hanya butuh sedikit perbaikan kosmetik untuk bisa disewakan. Aku prioritaskan properti yang lokasinya strategis, dekat fasilitas umum, seperti terminal, pasar, atau area industri, dan di wilayah yang permintaan sewanya tinggi. Beberapa di antaranya bahkan sudah ada di daftar. Aset tidur, Pak Hardi. 2. Modal minimal, efisiensi biaya. Bagaimana cara memulai dengan modal paling minim? Aku mempertimbangkan opsi renovasi mandiri jika memungkinkan. Belajar dasar-dasar perbaikan kecil dari buku atau tutorial yang bisa Maya carikan, mencari bahan bekas yang masih layak pakai, atau bahkan memulai dari satu unit kecil saja, lalu mengumpulkan keuntungan untuk unit berikutnya. Ide untuk menggandakan keuntungan dari satu unit ke unit lain adalah kunci. 3. Target penyewa fasilitas. Aku mulai memikirkan siapa target penyewaku. Apakah itu pekerja kantoran muda yang mencari tempat tinggal nyaman dekat transportasi, keluarga kecil yang membutuhkan lingkungan aman, atau mahasiswa yang mencari harga terjangkau? Ini akan sangat menentukan desain interior, fasilitas yang kutawarkan, misalnya, furnished atau unfurnished, dan bahkan harga sewa yang akan kuberlakukan. Aku juga mulai memikirkan cara untuk mendapatkan modal awal yang bersih dan legal. Maya sempat menyebutkan tentang program kredit lunak untuk perempuan pengusaha atau program CSR dari bank-bank besar. Ini adalah harapan baru, sebuah alternatif dari jalur gelap Pak Hardi. Aku tahu itu tidak akan mudah, butuh perencanaan matang, proposal bisnis yang kuat, presentasi yang meyakinkan, dan mungkin juga agunan di masa depan. Tapi setidaknya, ada jalan. Ada secercah cahaya yang menunjukkan arah. Hubunganku dengan Empok Lena juga semakin erat dan mendalam. Ia menjadi penghubung utamaku. Bahkan sesekali membantuku mencari informasi kecil di luar rumah ketika ia berbelanja di pasar lokal. Misalnya, ia akan menanyakan harga sewa rata-rata di suatu daerah, atau informasi tentang lahan yang dijual. Ia juga menjadi tempatku berbagi sedikit beban. Sebuah bahu untuk bersandar, meskipun aku tidak pernah mengungkapkan seluruh rencanaku kepadanya, hanya bagian yang relevan. Solidaritas kami terbentuk dari penderitaan yang sama, dari simpati dan keinginan untuk melihat keadilan. Setiap malam, setelah Pak Hardi tertidur pulas dengan dengkuran beratnya, aku akan bangun, menyalakan senter kecil, dan menelaah kembali semua data yang ada di buku harianku. Aku mulai membuat sketsa sederhana tata letak kontrakan impianku di lembar-lembar kosong buku itu. Bagaimana kamar-kamar akan diatur untuk memaksimalkan ruang, di mana posisi kamar mandi dan dapur mini, bagaimana sirkulasi udaranya agar tetap sehat, dan bahkan warna cat yang akan kugunakan. Pikiran arsitekturku yang sempat terkubur dalam keputusasaan, kini kembali berdenyut, hidup lagi, menemukan jalannya sendiri dalam bentuk yang berbeda. Ini bukan hanya tentang bisnis semata. Ini juga tentang mewujudkan sebagian dari diriku yang terenggut, tentang membangun sesuatu yang positif dari kehancuran.
Ketegangan di dalam rumah tetap ada. Bayangan Pak Hardi selalu mengintai, siap menangkap setiap kesalahan. Aku harus tetap berhati-hati, menjaga setiap gerak-geriku agar tidak menimbulkan kecurigaan sedikitpun. Tapi kini, ada semangat baru dalam diriku, sebuah api yang membakar. Aku tidak lagi merasa terperangkap sepenuhnya. Aku merasa seperti seorang strategis yang sedang menyusun rencana perang. Perlahan tapi pasti, langkah demi langkah, menuju kemerdekaan finansial dan pribadi. Setiap informasi yang kudapatkan adalah amunisi berharga, dan setiap detik yang berlalu adalah waktu untuk mengasah rencanaku menjadi semakin sempurna. Aku akan keluar dari sini, bukan sebagai korban, tetapi sebagai pemenang. Rencana-rencana di benakku semakin matang, berjejer rapi seperti blueprint arsitektur yang presisi. Namun, aku tahu, semua teori itu tak akan berarti tanpa langkah nyata, tanpa validasi dari lapangan. Aku membutuhkan kontak fisik dengan dunia luar yang lebih konkret, sesuatu yang lebih substansial dari sekadar SMS rahasia. Ponsel Nokia tua itu memang jembatan, tapi aku butuh lebih banyak data, lebih banyak informasi langsung dari properti-properti terbengkalai milik Pak Hardi yang telah kuidentifikasi dari komputernya. Suatu pagi, kesempatan itu muncul tak terduga. Pak Hardi mengeluh dengan suara mengerang tentang sakit punggungnya yang kambuh. Ia memang jarang mengeluh sakit, dan ini adalah momen langka ketika ia menunjukkan kelemahannya. Wajahnya meringis, memegangi pinggangnya yang terasa kaku. "Kinara," katanya dengan suara berat yang penuh penderitaan, "punggungku sakit sekali. Aku butuh pijatan dan obat. Bisakah kamu minta Empok Lena mencarikanku tukang pijat langganannya yang sudah tua itu, dan juga membeli salep pereda nyeri yang biasa kupakai di apotek ujung jalan? Aku tidak bisa bergerak banyak untuk urusan sepele seperti ini." Jantungku berdebar kencang. Sebuah sinyal alarm sekaligus kesempatan emas. Ini dia. Sebuah ujian pertama. Sebuah celah yang nyata untuk menguji jaringanku dan mendapatkan informasi vital secara langsung. "Tentu, Pak Hardi," jawabku cepat, berpura-pura cemas dan menampakkan simpati. "Saya akan segera meminta Empok Lena. Apa ada lagi yang bisa saya bantu agar Anda merasa lebih nyaman?" "Tidak, itu saja," katanya, sambil memejamkan mata menahan nyeri, tidak menyadari bahwa ia baru saja membuka pintu bagi rencanaku. Aku segera menghampiri Empok Lena yang sedang membereskan dapur. Tangannya cekatan mengelap meja. "Empok, Pak Hardi sakit punggung. Bisakah Empok carikan tukang pijat dan beli salep di apotek sana?" Bisikku pelan, memastikan suara Pak Hardi yang mengerang di ruang tengah tidak akan mengganggu kami. Lalu, aku mendekat lagi, berbisik lebih pelan, "Dan Empok, ada satu hal lagi. Tolong, perhatikan rumah di Jalan Kenanga nomor 7. Itu yang dulu sering dibahas Pak Hardi. Rumah dengan pagar hitam yang tingginya sepundak. Coba Empok lihat kondisinya. Apakah masih kosong dan tidak terawat? Dan yang paling penting, coba tanyakan ke tetangga sekitar yang terlihat ramah. Apakah ada informasi tentang rumah itu? Pelan-pelan saja, Empok. Jangan sampai ada yang mencurigai niat Empok." Empok Lena mengangguk mengerti. Sorot matanya menunjukkan kesiapan dan tekad yang sama denganku. "Siap, Nona. Empok akan hati-hati sekali. Tenang saja." Empok Lena segera bersiap, membawa daftar belanja dan uang. Aku menahan napas, menunggu dengan sabar namun penuh harap. Ini adalah misi pertamaku yang melibatkan mata dan telinga di lapangan. Uji coba pertama jaringanku yang baru kubangun. Sementara itu, aku kembali ke ruang kerja Pak Hardi, berpura-pura sibuk dengan berkas-berkasnya, mengetik angka-angka. Namun pikiranku melayang jauh ke Jalan Kenanga nomor 7, membayangkan setiap detail yang mungkin ditemukan Empok Lena. Beberapa jam kemudian, tepat saat jam makan siang, Empok Lena kembali. Pak Hardi sudah mendapatkan pijatan yang ia inginkan dan tertidur pulas di sofa ruang tamu akibat efek obat pereda nyeri yang baru diminumnya.
Aku menunggu dengan gelisah sampai Empok Lena selesai membereskan barang belanjaan dan meletakkannya di dapur. Kemudian, aku segera menghampirinya. "Bagaimana, Empok?" bisikku, tak sabar. Empok Lena mengeluarkan kantong belanja. Lalu dengan gerakan cepat dan hati-hati, ia menyodorkan secari kertas kecil yang ia sembunyikan di telapak tangannya. Kertas itu agak lecek dan ada tulisan tangan Empok Lena yang sederhana. "Ini, Nona." Empok sudah melihat rumah di Jalan Kenanga nomor 7. Memang benar, masih kosong melompong. Kondisinya agak kotor dan berdebu, tapi bangunannya masih sangat kokoh dan bagus. Pagar hitamnya sudah berkarat di sana-sini, dan tamannya ditumbuhi ilalang liar. Ia berhenti sejenak, melirik ke arah ruang tamu. Empok sempat pura-pura lewat dan menyapa seorang ibu-ibu yang sedang menyiram bunga di sebelah rumah itu. Ibu itu cerita banyak. "Nona," katanya, "rumah itu sudah lama kosong, sekitar 2 tahun lebih. Pemilik lamanya terlilit hutang besar, dan rumahnya disita oleh orang kaya yang kejam," begitu katanya. Ibu itu juga bilang, sudah sering ada yang menawar untuk membeli atau menyewa, tapi orang kaya itu tidak mau jual, cuma mau disewakan dengan harga yang selangit. Jadi, belum ada yang berminat serius karena harus direnovasi sedikit dulu dan harganya kemahalan untuk kondisi seperti itu. Informasi itu sangat berharga, sebuah konfirmasi yang sempurna dari analisis dataku. Rumah kosong selama 2 tahun. Itu berarti Pak Hardi membiarkan asetnya tidur dan tidak menghasilkan uang sepeser pun, hanya menjadi beban pemeliharaan. Dan yang lebih penting, ada informasi langsung dari tetangga yang menguatkan hipotesisku. Pak Hardi terlalu serakah dengan harga sewa, sehingga propertinya sulit laku, sebuah kelemahan fatal dalam manajemennya. "Terima kasih banyak, Empok. Empok sudah sangat membantu saya," bisikku. Rasa senang membuncah, sebuah senyum tipis akhirnya terukir di bibirku. Empok Lena tersenyum tipis, sorot matanya menunjukkan kepuasan. "Sama-sama, Nona. Kita harus saling bantu, kan? Semoga ini bisa jadi jalan keluar untuk Nona." Malam itu, di bawah selimut yang tebal dan dalam keremangan cahaya senter, aku menambahkan detail baru tentang rumah di Jalan Kenanga nomor 7 ke dalam buku harian rahasiaku. Aku mencatat kondisi fisik yang lebih spesifik, informasi dari tetangga, dan terutama, aku menghitung potensi biaya renovasi minimal yang bisa kudapatkan jika aku sendiri yang mengawasi, dan potensi harga sewa yang realistis dan kompetitif, yang pasti jauh lebih rendah dari yang dipatok Pak Hardi, namun tetap menguntungkan. Aku bahkan mulai membayangkan bagaimana aku akan mendekorasi ulang rumah itu, memberikannya sentuhan modern minimalis agar menarik bagi penyewa. Misi pertamaku berhasil dengan gemilang. Aku telah mendapatkan informasi lapangan yang akurat, yang mengkonfirmasi apa yang kucurigai dari data di komputer Pak Hardi. Kepercayaan diriku meningkat drastis. Jaringan rahasia yang kubangun mulai berfungsi dengan efektif. Dunia luar, yang dulu terasa begitu jauh dan tak terjangkau, kini mulai terasa lebih dekat, lebih nyata. Aku merasakan getaran kebebasan yang samar, namun nyata, semakin mendekat dengan setiap langkah kecil ini. Setiap langkah adalah persiapan untuk lompatan besar yang akan membebaskanku. Keberhasilan misi pengintaian di Jalan Kenanga nomor 7 memberiku keberanian baru, sebuah lonjakan adrenalin yang memompa semangat. Aku merasa semakin yakin bahwa rencana besar ini bisa berhasil, bahwa aku benar-benar bisa membangun kontrakan impian dan keluar dari jeratan Pak Hardi. Namun, di tengah euforia itu, ada kebutuhan mendesak yang lain, sebuah dorongan kuat yang tak terbendung. Aku harus bisa keluar dari rumah ini secara mandiri, meskipun hanya sesekali, untuk mengumpulkan informasi yang lebih detail dan tidak bisa didapatkan Empok Lena, atau sekadar merasakan hembusan kebebasan, meskipun hanya sesaat. Aku ingin melihat dunia luar dengan mataku sendiri, bukan hanya dari cerita atau SMS. Suatu sore yang tenang,
Empok Lena memberitahuku bahwa Pak Hardi akan pergi keluar kota selama 3 hari penuh untuk urusan bisnis besar yang tidak bisa ia tunda. Dia bilang tidak akan diganggu selama itu. Nona, bisiknya, matanya penuh arti. Mungkin Nona bisa sedikit lebih leluasa. Ini kesempatan bagus. Ini adalah kesempatan yang sempurna, sebuah jendela kebebasan sementara. Aku mulai menyusun rencana detail dalam benakku. Aku tidak ingin melarikan diri permanen dulu. Itu terlalu berisiko. Aku belum siap secara finansial. Dan yang terpenting, aku belum punya rencana konkret untuk melindungi ayah dan ibu. Aku hanya ingin melakukan survei langsung ke beberapa properti Pak Hardi yang lain yang sudah kuincar, serta mengunjungi beberapa bank untuk melihat brosur pinjaman UMKM dan bertanya langsung kepada petugasnya. Keesokan harinya, setelah Pak Hardi berangkat dengan mobil mewahnya, aku berpura-pura sakit kepala hebat di depan Empok Lena. Aku memijat pelipisku dan menghela napas berat. Empok, saya rasa saya butuh udara segar. Kepala saya pusing sekali di dalam rumah terus-terusan. Bisakah saya berjalan-jalan sebentar di taman belakang? Hanya sebentar, untuk menghirup udara segar. Empok Lena menatapku dengan cemas, tidak menaruh curiga. Tentu, Nona. Tapi jangan jauh-jauh. Ya, kalau ada apa-apa, Nona bisa panggil Empok. Aku keluar ke taman belakang, merasakan desiran angin yang sejuk dan hangatnya sinar matahari di kulitku setelah sekian lama. Sudah berbulan-bulan aku tidak merasakan kebebasan seperti ini, tidak merasakan sentuhan alam secara langsung. Aku berjalan berkeliling taman, berpura-pura menikmati pemandangan bunga-bunga, tapi sebenarnya aku sedang mengamati penjagaan. Aku melihat ada beberapa kamera CCTV yang terpasang di dinding, tapi ada beberapa area yang merupakan blind spot, tidak terjangkau lensa kamera. Dinding pembatas taman cukup tinggi, sekitar 2 meter, tapi mungkin bisa dilewati jika ada sesuatu untuk pijakan. Malam itu, setelah Empok Lena dan para pengawal Pak Hardi, yang berganti shift, tidur pulas, aku menyelinap ke ruang kerjaku dan mengambil peta kota yang sering digunakan Pak Hardi untuk menandai propertinya. Aku menandai properti-properti yang ingin kukunjungi, menghitung rute tercepat menggunakan angkutan umum. Lalu, aku kembali ke kamarku dan mulai membuat simpul tali dari beberapa kain perca dan spray tua yang kucuri secara diam-diam dari gudang cucian. Ini adalah rencana cadangan jika aku tidak bisa keluar melalui gerbang depan yang dijaga ketat. Aku juga menyiapkan sedikit uang tunai yang selama ini kudapatkan dari uang saku tak terpakai dari Pak Hardi. Pagi harinya, aku memutuskan untuk mencoba keberuntungan. Aku tahu Pak Hardi memiliki sistem keamanan yang ketat, dan risikonya sangat besar. Tapi dorongan untuk bergerak lebih kuat dari rasa takut. Aku mengenakan pakaian sederhana yang tidak mencolok, menyembunyikan ponsel Nokia tua dan uang tunai di balik bajuku yang longgar. Aku memberitahu Empok Lena bahwa aku ingin jalan-jalan pagi di taman, seperti kemarin, agar tidak menimbulkan kecurigaan. Begitu sampai di taman, aku berjalan menuju titik yang kucurigai sebagai blind spot kamera CCTV. Aku melihat ada tumpukan pot-pot kosong dan beberapa karung pupuk di dekat dinding. Aku memanfaatkannya sebagai pijakan. Dengan napas tertahan dan detak jantung berpacu kencang, aku melompati dinding. Kakiku mendarat dengan sedikit keras di tanah lapang di luar pagar, dekat semak-semak lebat yang menutupi pandangan dari jalan. Aku berhasil. Rasa euforia seketika menyelimuti. Aku bebas. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku bisa berjalan tanpa pengawasan, tanpa merasakan tatapan mata yang mengunci. Aku segera bergegas menuju jalan raya, berjalan cepat, mencari angkutan umum terdekat. Destinasi pertamaku adalah salah satu ruko kosong milik Pak Hardi di pinggir kota. Aku mengamati kondisi ruko itu dari luar, mengambil foto menggunakan ponsel Nokia yang terbatas resolusinya, dan mencatat potensinya secara detail. Ruko itu sangat strategis, berada di persimpangan jalan ramai, tapi dibiarkan mangkrak, kusam,
dan berlumut. Ini adalah bukti nyata dari kecerobohan Pak Hardi dalam mengelola aset. Setelah itu, aku mengunjungi beberapa bank kecil yang tertera di brosur yang Maya kirimkan. Aku mengambil brosur tentang kredit usaha rakyat, KUR, dan program pinjaman UMKM lainnya. Ada kalanya aku merasa lelah, ingin menyerah. Tapi kemudian, bayangan wajah ayah dan ibu, serta rasa sakit melihat Pak Hardi terus menghisap darah orang lain, mengobarkan kembali semangatku. Aku harus bertahan. Aku harus berjuang. Dan aku harus menang. Beberapa hari setelah insiden percobaan keluar rumah, suasana di Menshahen Pak Hardi kembali normal, setidaknya di permukaan. Pak Hardi tampak puas dengan performaku dalam mengurus berkas-berkasnya, dan kecurigaannya terhadapku sepertinya mereda. Namun, di balik ketenangan semu itu, ada sebuah misteri yang terus menghantuiku. Siapa pengirim SMS, tertangkap, itu? Aku tidak bisa melupakan pesan singkat itu. Itu adalah peringatan yang tepat waktu, menyelamatkanku dari situasi yang jauh lebih buruk. Ini berarti ada seseorang di luar sana yang tahu pergerakanku, dan entah bagaimana, ingin membantuku. Atau, skenario terburuk, ini adalah bagian dari permainan Pak Hardi untuk mengujiku lebih jauh. Malam harinya, seperti biasa, aku menunggu Pak Hardi terlelap. Kemudian, dengan hati-hati, aku mengambil ponsel Nokia tua itu. Aku membuka riwayat SMS dan menatap nomor tak dikenal pengirim pesan itu. Nomor itu bukan nomor Maya, bukan nomor Empok Lena. Itu nomor asing. Aku memberanikan diri untuk mengirimkan pesan lagi. Siapa Anda? Terima kasih. Aku menunggu. Menit-menit terasa berjam-jam. Tidak ada balasan. Aku merasa putus asa, namun tidak menyerah. Aku mencoba mengirim pesan yang lebih spesifik, berharap bisa memancing respons. Apa Anda tahu tentang bisnis Pak Hardi? Apakah Anda bisa membantu saya? Tetap nihil. Nomor itu seperti mati setelah mengirimkan satu pesan krusial itu. Meskipun frustrasi, aku memutuskan untuk menyimpan nomor itu. Aku tidak akan menghapusnya, berharap suatu saat nanti ada kesempatan untuk menguak identitas pengirim misterius itu. Di sisi lain, koneksiku dengan Maya semakin kuat. Melalui SMS kode rahasia, Maya terus memberikan informasi berharga. Dia mulai mengirimkan ringkasan artikel tentang profil pengusaha properti sukses dari nol, kisah-kisah inspiratif yang dulu sering kami baca bersama. Dia juga fokus mencari data tentang harga sewa rata-rata per meter persegi di berbagai area, bukan hanya dari listing online, tapi juga dari survei di lapangan. Informasi ini sangat berguna untuk menyempurnakan kalkulasiku tentang potensi pendapatan kontrakan impianku. Selain itu, Maya juga memberiku informasi penting mengenai jaringan pengacara pro bono atau lembaga bantuan hukum yang fokus pada kasus penipuan atau eksploitasi oleh rentenir. Dia tahu betul bahwa suatu hari nanti, aku mungkin membutuhkan perlindungan hukum atau bahkan ingin menuntut balas terhadap Pak Hardi. Informasi ini kupelajari dengan seksama, menggarisbawahi poin-poin penting yang mungkin bisa kugunakan di masa depan. Melalui SMS, aku juga mencoba memberikan instruksi kepada Maya untuk mencari tahu lebih banyak tentang masa lalu Pak Hardi. Aku ingin tahu dari mana ia berasal, bagaimana ia membangun kekayaannya, apakah ada jejak kejahatan lain di masa lalu yang mungkin luput dari perhatian publik. Maya, kutulis dalam kode angka, cari tahu tentang akar pria itu. Seberapa dalam akarnya? Maya, dengan kecerdasannya, pasti akan memahami maksudku. Malam-malamku diisi dengan belajar. Aku membaca ulang buku-buku yang ada di perpustakaan Pak Hardi, mencari detail yang mungkin terlewat. Aku melatih diriku untuk berpikir seperti seorang pengusaha properti, menghitung laba rugi, merencanakan investasi. Sketsa di buku harian rahasiaku semakin detail, bukan lagi hanya coretan. Aku menambahkan detail instalasi listrik, sistem sanitasi,
Bahkan rencana penataan interior minimalis agar setiap unit kontrakan terasa nyaman dan efisien. Pertarungan batin masih ada. Tapi kini ada harapan yang lebih kuat. Keberadaan Empok Lena sebagai sekutuku, dan Maya sebagai mata dan telingaku di luar, memberiku kekuatan. Dan meskipun sosok pengirim SMS misterius itu masih menjadi teka-teki, ia juga menjadi pengingat bahwa aku tidak sepenuhnya sendiri dalam kegelapan ini. Aku yakin, suatu hari nanti, celah kecil di dinding penjara ini akan cukup besar untuk kulalui, membawa serta semua ilmu dan strategi yang telah kukumpulkan. Waktu terus bergulir, dan rutinitas ganda ini mulai terasa seperti bagian alami dari hidupku. Pak Hardi semakin sibuk dengan perluasan bisnisnya, yang berarti aku memiliki lebih banyak waktu untuk mengakses komputernya dan menyelami berkas-berkasnya. Setiap dokumen yang kubaca, setiap angka yang kuhitung, terasa seperti balok-balok bangunan yang menyusun rencana pelarianku. Suatu siang, saat Pak Hardi sedang menghadiri pertemuan panjang, Empok Lena mendatangiku dengan wajah sedikit cemas. "Nona, tadi ada telepon masuk ke ponsel saya. Nomornya tidak dikenal, tapi suaranya seperti ayah Nona." Jantungku berdesir hebat. "Ayah?" Aku segera merebut ponsel dari tangan Empok Lena. "Ada apa, Empok? Apa yang dia katakan?" "Dia hanya bertanya kabar Nona. Apakah Nona baik-baik saja?" Empok bilang Nona baik-baik saja dan sedang sibuk. Dia bilang ingin bicara dengan Nona, tapi Empok bilang tidak bisa, takut Pak Hardi marah. Lalu dia bilang, dia akan mencoba menelepon lagi di nomor ini besok, pada jam yang sama, dan Empok harus memberikannya pada Nona. Aku merasa campur aduk. Senang, rindu, tapi juga takut. Ini adalah risiko besar. Jika Pak Hardi tahu, ia bisa melakukan hal buruk pada ayah dan ibu. Tapi aku juga tidak bisa melewatkan kesempatan ini. Aku harus bicara dengan mereka. "Baik, Empok," kataku, mencoba menenangkan diri. "Besok, tolong berikan ponsel itu padaku pada jam itu juga. Aku akan bersembunyi di kamar mandi." Kamar mandi di kamarku adalah satu-satunya tempat yang kurasa cukup aman dan kedap suara. Keesokan harinya, kecemasan menggerogoti diriku sepanjang pagi. Aku pura-pura sakit perut agar bisa bolak-balik ke kamar mandi tanpa dicurigai. Tepat pada jam yang disebutkan Empok Lena, ponsel Nokia itu bergetar di tanganku. Nomor tak dikenal. Aku menarik napas dalam-dalam dan menekan tombol jawab. "Halo?" Suaraku bergetar. "Kinara? Ini ayah, Nak." Suara ayah. Suara yang sangat kurindukan, terdengar sedikit parau namun penuh kelegaan. "Kamu baik-baik saja, Nak?" "Ayah dan ibu sangat khawatir." "Bagaimana keadaanmu di sana?" Air mataku langsung menetes. Aku menahan isakan. "Ayah, aku baik-baik saja. Yah, jangan khawatirkan aku." "Bagaimana kabar ayah dan ibu? Toko bagaimana?" "Toko berjalan lancar, Nak. Berkat bantuan Pak Hardi, semua hutang lunas. Kami sudah bisa bernapas lega. Tapi, kami merindukanmu, Nak. Kenapa kamu tidak pernah menghubungi kami?" Aku tahu ini adalah momen krusial. Aku tidak bisa menceritakan semuanya. Itu terlalu berbahaya. Tapi aku juga tidak bisa berbohong sepenuhnya. "Ayah, aku di sini baik-baik saja. Tapi aku tidak bisa sering-sering menghubungi ayah. Pak Hardi ingin aku fokus pada kehidupan baruku. Ayah dan ibu jangan khawatir. Ya, aku akan mencari cara untuk mengunjungi kalian sesegera mungkin." Aku bisa mendengar ayah menghela napas panjang. "Baiklah, Nak. Ayah mengerti. Kamu jaga diri baik-baik. Ya. Jangan lupa sholat dan berdoa. Kami akan selalu mendoakanmu." "Ya. Ya. Ayah juga jaga kesehatan. Ya. Sampaikan salamku untuk ibu. Aku sayang kalian."
Kami juga sayang kamu, Nak. Sampai nanti, kata ayah, dan panggilan terputus. Air mataku tumpah ruah. Perasaan lega, rindu, dan sakit bercampur aduk. Setidaknya, aku tahu mereka baik-baik saja. Dan mereka tidak curiga dengan keadaanku yang sebenarnya. Ini memberiku dorongan baru. Aku harus lebih cepat dalam rencanaku. Setelah itu, aku kembali fokus pada kontrakan impianku. Aku memutuskan untuk mengambil langkah berani. Melalui Maya, aku meminta dia untuk mencari tahu bagaimana cara mengakses informasi publik tentang properti, seperti akta tanah, riwayat kepemilikan, dan status pajak, secara legal. Aku tidak ingin bergantung hanya pada data Pak Hardi. Aku perlu sumber informasi independen. Maya menyarankanku untuk mencari tahu tentang Kantor Pertanahan Nasional dan Dinas Tata Kota setempat. Ia juga menyebutkan bahwa beberapa informasi dasar bisa diakses melalui situs web pemerintah daerah atau datang langsung ke kantor terkait. Ini adalah langkah penting untuk memverifikasi data Pak Hardi dan mencari properti yang mungkin luput dari pengamatannya. Aku tahu ini adalah proses yang panjang dan rumit, tetapi setiap informasi, setiap kontak, setiap langkah kecil adalah penentu kebebasanku. Aku adalah tawanan yang sedang membangun jalannya sendiri menuju pintu keluar. Balok demi balok, informasi demi informasi. Tahun-tahun berlalu, mengubah Kinara bukan lagi gadis pasrah yang dulu. Setiap hari di Menshahen Pak Hardi adalah pelajaran berharga. Informasi yang terkumpul dari komputer Pak Hardi, pesan-pesan kode dari Maya, dan bantuan diam-diam Empok Lena, telah membentuknya menjadi seorang strategis ulung. Ia telah menguasai seluk-beluk bisnis properti, memahami celah hukum, dan bahkan menguasai manajemen finansial yang jauh lebih baik daripada Pak Hardi sendiri. Kinara telah berhasil mengidentifikasi sebuah properti kecil milik Pak Hardi di pinggir kota yang luput dari perhatiannya. Sebuah rumah yang disita, terbengkalai, namun memiliki lokasi strategis. Ini adalah target pertamanya. Dengan informasi detail yang ia miliki, ia tahu bagaimana cara mendapatkan rumah itu dari tangan Pak Hardi tanpa ia curigai, dan bagaimana cara memulainya dengan modal minim. Suatu pagi, Kinara mengambil keputusan. Ia sudah terlalu lama terpenjara. Ia harus melangkah. Dengan sebuah proposal bisnis yang telah ia susun rapi di benaknya, dan sebuah janji untuk kembali untuk orang-orang yang ia sayangi, Kinara meninggalkan Menshahen Pak Hardi. Ia tidak melarikan diri dengan panik, melainkan pergi dengan langkah mantap dan kepala tegak. Beberapa waktu kemudian, sebuah pengumuman lelang properti muncul di koran lokal, menarik perhatian banyak orang. Sebuah rumah kecil di pinggir kota, yang dulu terbengkalai, kini telah direnovasi total dengan sentuhan modern minimalis, dan siap disewakan. Pemilik barunya adalah seorang wanita muda yang cerdas, yang berhasil mendapatkan properti itu melalui jalur hukum yang bersih, mengejutkan banyak pihak, termasuk Pak Hardi. Ini adalah langkah pertama Kinara menuju kebebasan finansialnya. Bukan lagi Kinara yang takut, melainkan Kinara yang bangkit. Ia tahu, perjalanannya masih panjang. Akan ada tantangan, akan ada rintangan. Namun, dengan ilmu yang didapat dari penjara emas, Pak Hardi, dan semangat yang membara, ia siap menghadapi apapun. Ini adalah awal dari kontrakan impiannya, dan awal dari balas dendam yang akan disajikan dingin.